itu naik truk. Nah, yang saya lucu gini, dulu di tengah jalan itu kan pohon-pohon hutan gitu ya, menuju sana kan. Iya. Di tengah jalan berhenti. Nah, zaman itu kan belum lama soal Petrus, Iya. penembakan yang aneh-aneh gitu. Iya. Jangan-jangan itu mau ditembak nih. Kita tegang juga. Nggak taunya supirnya kencing. Padahal Habibie aja gue bebasin semua. Padahal era dulu antitesis harusnya dengan era sekarang. Harusnya. Jadi ya saya lucu aja. Kok bisa begitu gitu. Apa memang ada niat untuk kembali ke arah sana? Tapi kalau dari gaya-gayanya sih memang sama. Kita nih dimusuhin sama PJTKI. Tapi saudara tahu kan bahwa selama ini yang banyak memeras TKI itu ya mereka, saya bilang. Jadi artinya kalau Anda dimusuhi sama pemeras, kita di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini. Keren jadas. Ini saya harus pelan-pelan ya nepok mejanya karena di depan saya adalah ada orang yang saya tidak boleh ketawa ya, sedang sedikit berduka. Karena baru saja ketika video ini diambil dituntut hukuman 3 tahun penjara untuk kasus yang ini, mohon maaf nih, saya sendiri merasa ini aneh. Tetap terus pasti nanti kita akan bahas itu. Beliau adalah lengkapnya ya, Muhammad Jumhur Hidayat. Yeah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Terus. Oke, the first question ya. Pasti orang akan tanya ya kan. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi itu pertanyaan biasa. Saya ingin memulai dengan yang tidak biasa. Oke. Apa nih? Usia berapa sekarang? 53. 53. Iya. Kelahiran 68 ya. Betul. Tapi kok tua banget kelihatannya. Karena saya sebenarnya masih recovery juga sih. Karena saya sakit ini kan, yang dioperasi. Iya. Baru dioperasi kemarin. Ya, tapi karena ini nggak dicat saya. Iya, kan? betul. Nah, usia 53, kelahiran 68 tanggal 18 Februari. 18 Februari ya. Untung tidak 24. Kalau 24 kan istri saya. Oke. 18 Februari. Iya. 68. Pisces ya? Aquarius. Wah, sama dong bintangnya kita. Sama ya, jadi Januari ya? Iya, saya 26 Januari. Iya. Ya, Aquarius. Iya. Aquarius. Dari 20 dia. Kehebatan Aquarius itu mencurahkan terus. Iya, air. Iya, betul. Air mencurahkan terus, tapi ngambilnya enggak. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, ini 53 tahun. Saya panggil Bung ya. Silakan apa aja. Soalnya kalau saya bilang Bung ini berarti masih punya peluang untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kalau Bung ya. Kalau Mas itu nanti hanya untuk mas-mas. Siap. Bung ya, gini Bung. Iya. Bung Jumhur ya. Ini 53 tahun. Betul. Ini pertanyaan yang saya pikirkan unusual. Tolong dibagi 53 tahun itu fase hidup Bung Jumhur ya. Fase di mana Bung Jumhur merasa itulah fase the best of your life. Ya. Tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau sekolah biasa lah ya, SD, SMP. Terus saya pernah di ITB saya, di ITB. Saya kasih ini aja. Hitungannya sejak dewasa, sejak mahasiswa, itu aja. Sejak mahasiswa lah ya. SMA ke bawah sudah kita hapus. Iya, saya sampai hari ini. Ya, saya waktu di ITB kuliah, saya merasa punya kesempatan belajar banyak untuk bahkan bukan ilmu ITB-nya. Ilmu saya di fisika teknik. Pertanyaan kan belum dijawab. Apa tuh? Kurun dulu dong. Kurun waktu yang you think that it was a best part of your life. Best itu maksudnya apa ya kira-kira ya persisnya? Terserah. Kan kita kan selalu punya ideal sendiri kan. Iya. Saya merasa inilah hidup saya yang menurut saya paling ideal pada periode ini sampai periode ini. Oke. Ya. Unusual kan pertanyaannya kan. Iya. Ya kalau saya pribadi sih sebetulnya periode-periode itu ya nggak terlalu ada yang dibilang the best. Saya pribadi ya. Iya. Semuanya ada hikmahnya. Iya. Jadi kalau dari
sejak kuliah saya masuk ITB itu bahagia sekali dong. Oke. Karena waktu itu saya cucu pertama Oke. di keluarga. Wah itu nenek saya ngomong kemana-mana tuh. Dan tidak ada orang bodoh masuk ITB. Diceritakan Apalagi era Iya. UMPTN. Iya. Nah, itu kalau sekarang bisa aja orang masuk kan. Betul. Oke. Jadi Oke. itu bahagia banget dan itu tentunya menjadi kebanggaan keluarga. Oke. Pasti dong. Oke. Nah tapi di tengah jalan kan ya udah ya, itu masuk penjara gitu loh kira-kira. Masuk penjara dan ya mau nggak mau keluarga juga harus terima kan karena kita jadi aktivis dan melawan. Nanti itu bagian yang akan kita bahas juga. Nanti, ya. Ya, tapi ya udah di best part of the life itu. Ya itu artinya waktu masuk ITB itu merasa kita Itulah ya. bahagia orang karena ya pada waktu itu ya Oke. di keluarga terutama. Oke. Udah gitu. Yang kedua tuh keluar dari penjara. Oke. Jadi saya tuh aneh keluar dari penjara waktu itu. Adi Sasono dengan Pak Habibie bikin namanya think tank, namanya CIDES. CIDES ya kan? Kita tiba-tiba jadi saya direktur eksekutif lah di situ. Iya. Pokoknya yang menjalankan semua itu saya dan itu punya namanya riset eksekutif kan, ada Dewi Fortuna, dokter-dokter gitu. Wah kita udah networknya luar biasa. Networknya Pak Habibie dan networknya Adi Sasono itu jadi network saya gitu. Iya, penguasa. Ya saya nggak tahu, pokoknya ya merasa waktu itu kan Pak Habibie dan Pak Adi Sasono. Ya, saya nggak terlalu detail waktu itu, tapi ya akhirnya CIDES itu sebelum Pak Habibie jadi presiden ya? Sebelum ya? 92, 93 idenya. Oh, keluar tahun berapa? Aku 92. Aku 92 tuh keluar. Ya. Di tahun 92 juga bulan September udah persiapan untuk bikin CIDES. 89 masuk. 89 masuk. I see. Oke. 89 masuk, 92 keluar langsung jadi orang-orang juga kaget, gila sih Jumhur orang baru keluar dari penjara tiba-tiba conteng di atas itu dan itu ya kita sangat bersyukur saya. Dan itu karena Adi Sasono aktivis juga dia. Kakak kelas ya? Kakak kelas, dia tahun 66. Saya juga nggak tahu kenapa dia milih saya ya. Dia tapi nggak kenal sebenarnya kan, nggak satu generasi jauh banget kan? Enggak, ya mungkin dengar dari orang aja kali, ada orang ini mungkin cocok lah kalau si Jumhur kali barangkali gitu ya. Saya waktu itu usia 25 Pak. Oke. 25 tahun memimpin sebuah think tank, tapi alhamdulillah juga karena saya di penjara, kerjaan saya cuma baca, nulis dan ngajar orang buta huruf. Jadi saya tuh ada macam-macam buku lah Pak. Dari mulai satu halaman tuh bisa 40 kata bahasa Inggris saya nggak ngerti. Itu akhirnya saya tuh bisa dulu ya. Ya sekarang mungkin udah beda ya karena satu kata bahasa Indonesia saya bisa cari padannya sampai 5 bahasa Inggris. Karena saya yang baca aja tuh. Dan itu buku-buku. Saya di situ merasa sangat tercerahkan gitu. Nah, jadi begitu keluar memimpin lembaga think tank itu, saya ngerti. Walaupun usia 25 tahun. Jadi itulah yang best part of the life ya paling tidak. Karena bukan karena hak ini tidak lebih baik, tapi karena waktu itu usia 25 tahun tapi mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Luar biasa. Kalau luar negeri kemana luar. Bayangin saya usia 30 gitu ya, saya diundang sama single speaker di Washington. Itu yang hadir itu dari Indonesia Yusindo. Yusindo Indonesia. Itu yang datang Pak. Presiden atau wakil presiden dari Freeport. Unocall 76 duduk, dia pengen tahu apa sih pikirannya Pak Habibie mungkin gitu kan. Karena saya dianggap kan think tank gitu kan. Itu mereka hanya saya single speaker. Saya diundang. Padahal Anda bohongin pun nggak tahu juga dia. Tapi ya kira-kira gitu. Walaupun ya saya punya pikiran sendiri juga kan. Saya juga kadang-kadang kita gathering Pak Habibie juga gitu. Pak, justru kan menariknya di situ Pak. Saya ditegur juga zaman itu. Saya bikin artikel angin demokrasi dari Monas. Pak Habibie marah-marah tuh. Gimana kita? Ya udahlah, dimarahin dia. Kita ada ceiling, kita ketok-ketok terus. Tapi kan Pak Habibie kan enak orangnya, walaupun dia marah demokratis. Sangat demokratis Pak dia tuh orangnya. Nah terus saya pernah diundang sama IDSS. Itu semua CEO regional perusahaan multinasional yang ada di Singapura. Itu diundang sama dia. IDSS itu Presiden Nathan. Dan dia waktu itu mantan dubes orang Lee Kuan Yew kan. Nah, dia mimpin IDS International for Defense and Defense Strategies lah gitu. Kayak think tank juga, think tanknya Lee Kuan Yew. Dia diundang single speaker. Itu luar biasa tuh. Saya umur segitu Pak. Under 30. Iya 30 lah, 31 ya? 31. Udah 98 lebih itu ya. Pak. Jadi ya menurut saya itu juga situasi yang
sekarang mungkin saya belum tentu dapat di undang-undang kayak gitu. Iya. Itu belum tentu ya. Oke. Gitu loh. Jadi kita paham. Dan nggak lama jadi presiden lagi orangnya. Iya. Oh begitu saya diundang nggak lama kemudian dia terpilih jadi presiden Singapura. Iya. Jadi itu kan memang orang itu selalu ada kan best part of the life gitu kan memang. Dan kadang-kadang ya bisa terulang bisa enggak itu kan soal hidup kita serahin sama yang atas aja lah. Kita mengalir aja. Oke, Bung, itu introduction-nya ya yang tapi Bung Johor untuk summary sedikit history of the life-nya. Waktu SD di mana? SD saya lulus di SD Menteng 02 Pagi Jalan Tegal di Menteng. Itu Obama bukan? Obama Menteng 01 Besuki. Oke. Menteng 02 sekolah saya, Menteng 03 Cilacap jalan Cilikriwut. No wonder anak Menteng. Nah, gitu lah saya lulus. Jadi gitu. Tahun berapa sampai tahun berapa itu? 80 lulusnya. 80 lulusnya ya. Kemudian SMP 1 Cikini. SMP 1 Cikini. Nah, terus kelas 2 SMP yang granat itu bukan? Bom itu bom Persik. Oh, beda bertetangga. lagi. Oh, bertetangga. Berhadapan-hadapan. Oke. Nah, itu SMP berapa? 2. SMP 1 Cikini. Cikini. Oke. Nah, kemudian kelas 2-nya pindah ke Bali. Oh, ke Bali. SMP 1 Denpasar Bali. Oke. Sampai lulus. Ya. Kemudian SMA 1. Lulus tahun berapa? 83 ya. 83. Nah. Oke. Siapa tahu nggak naik kelas. Siap. Kemudian? Ya. Kuliah SMA-nya SMA 1 Denpasar. Ya. Kelas 1 aja. Iya. Kelas 2, kelas 3-nya di Bandung. Bandung. SMA 3 Bandung. SMA 3 Bandung. Dulu disebutnya ITB Negeri 3. Oke. Jadi itu memang sekolah tuh luar biasa. SMA 3 tuh yang paling top ya? Iya. Oke. Iya, jadi disebutnya ITB Negeri 3 karena banyak masih ITB gitu. Oh, ITB Negeri 3. Emang belajar terus di situ keluar orang-orang enggak bandel-bandel. Tamat 86. 86 masuk ITB. 86 langsung. 3 masuk. Teknik? Fisika. Oh, fisika. Fisika teknik. Oh, sama dengan Rizal Ramli dong? Enggak, dia fisika murni. Oh, dia fisika murni. Saya fisika teknik, applied physics atau ya? engineering physics. Oke, I see. Gitu. Fisika terapan. Persis. Itu lebih tepatnya. Saya lebih ingat. Iya, fisika terapan. Fisika terapan. Jadi bukan pure science. Iya. Oke. Betul. Tahun 86. Sampai 89. 86, 89, 3 tahun. 3 tahun. Di penjara. Gara-gara demo. Iya. Kita udah demo berkali-kali lah. Gitu. Iya, tapi waktu itu demo apa? Persisnya Rudini. Oh, Rudini datang ke ITB. Kan Rudini kan Menteri Dalam Negeri. Iya. Kan sesederhana itu kok. Iya. Dulu gerakan mahasiswa tuh mengalihkan gerakannya tidak langsung ke Pak Harto lah ya. Yeah. Karena itu 78 pengalamannya ke Pak Harto langsung kan. Yeah. Makanya kita ke isu-isu pertanahan. I see. Jadi orang digusur sembarangan, tanah diganti murah meriah. Nah itu kasus-kasus tanah kita advokasi. Yeah. Bahkan ada Longmas, Bandung Badega, ada kasus kan. Yeah. Nah tiba-tiba kita kan tahu kan bahwa gubernur bupati itu rajanya namanya Mendagri kan gitu Yeah. ya. Semua gubernur takut sama Mendagri. Orang ketiga dulu tuh Mendagri Pak. Yeah. Karena gubernur, bupati, wali kota takut sama Mendagri. Okay. Nah ini datang ke ITB gitu loh. Yeah. Ya udah kita demo. Demo soal kasus tanah. Iya, pokoknya ya semua. Semua pokoknya di demo. Di demo karena dia bertanggung jawab dong soal penggusuran dan sebagainya Mendagri. Sederhana itu kok. Oke. Nah jadi kita demo, ya udah masuk penjara lah gitu. Oke. Kenapa? Dipecat juga. Berapa orang waktu itu? Yang total masuk ke pengadilan 6 orang. 6 orang. Yang dihukum? 6 orang. 6 orang. 11 tadi tapi yang kemudian yang masuk 6. 6 orang kena berapa tahun? Semua rata-rata 3 tahun. Oh itu 89 ya? 89. Saya komandannya, komandan lapangan aksi. Oke, Korlap. Nyuruh bakar. Korlap. Iya, itu komandan lah itu. Jadi suruh bakar. Oke, istilahnya apa? Korlap biasanya, koordinator lapangan. Iya, bisa juga ya. Atau komandan lapangan. Komandan lapangan. Oke. Tahun 92 bebas. 92 bebas itu awal tahun. Saya dapat diskon 5 bulan. Oh, diskon 5 bulan. Jadi ya? persisnya 31 bulan. Oh, 31 Tapi bulan. sempat ke Nusa Kambangan loh, Bos. Oke, sempat berapa lama? Sempat 3 hari, 3 malam. 3 malam untuk shock terapi. Nggak tahu saya, tiba-tiba saya digerebek gitu. Ya. Masuk ke Nusa Kambangan jauh nih. Wah, kita nggak tahu, pikir mau dakwah. Saya kalau cerita itu tegang tuh. Oke. Di Borgol apa kan? Ya. Itu setelah berapa hari digerebek itu? Itu enggak, setelah berapa bulan. Setelah berapa bulan? Ya, setelah berapa bulan tiba-tiba kok kita digerebek. Ya. Nggak boleh bawa apa-apa yang dipakai aja. Ya. Langsung pindahin kemana? Kita nggak tahu mau dipindahin kemana. Oke. Di mata tertutup? Mata enggak, cuman kita nggak dikasih tahu. Nah, tiba-tiba ada yang tahu waktu itu, di ke arah Nagrek, berarti kita pikir ke Cirebon kan? Iya. Wah, ternyata kita Nusa Kambangan, benar ke Nusa. Nah, di tengah jalan itu tempat yang sepi gitu ya. Itu naik perahu ya? Enggak, naik mobil tahanan.
Mobil tahanan sampai sampai ke sana, sampai ke Cilacap. Cilacap, dari Cilacap naik perahu Naik nyebrang. perahu, oke. Nah, terus dari situ naik truk. Iya. Nah, yang saya lucu gini, dulu di tengah jalan itu kan pohon-pohon hutan gitu ya, menuju sana kan. Iya. Di tengah jalan berhenti. Nah, zaman itu kan belum lama soal Petrus, kan, Iya. penembakannya Iya. aneh-aneh gitu. Iya. Jangan-jangan itu mau ditembak nih. Iya. Berhenti mobilnya. Kita tegang juga. Bisa aja kita disuruh kabur, tembak kan. Gitu. Iya. Nggak taunya supirnya kencing. Dan langsung kita ketawa juga. Ini bicara. Itu ya, itu tegang bos. Oke. Bener Bung Refli, itu kita Oke. semua tuh diam. Wah, dia ada apa nih kita? Berapa orang? Yang 6 orang? Berenam orang. Jadi cuman yang ITB itu aja? ITB aja. Oh, 6 orang. Kita ada apa ini? Oke. Mencekam gitu ya. Tiba-tiba kita ngintip kok berhenti gitu. Ternyata supirnya kencing. Langsung Jadi kita- itu truk itu di Kecil. truk Bukan mobil tahanan yang mobil kecil. tahanan kecil, Nah. di dalam mobil tahanan itu berapa ada pengawalnya? Dua orang kalau nggak salah. Oh, dua di orang, luar, ya? di luar biasa di luar ininya, artinya di luar pintu. Oh, di luar pintu. Di luar pintu kan ada tempat duduk tuh. Iya. Buat mereka duduk jaga gitu. I see. Jadi Betul. di dalam kerangkeng gitu ya, di ini, di luar tuh jaga. Ada orang Driver satu ya. sama supir iya, co-drivernya ya gitu. mungkin gitu. Oh, jadi 4 orang aja. Saya kira gitu ya. Lalu mobil yang mengawal Nggak ada. itu doang. Itu aja. Jadi 4 dikawal, 6 dikawal 4. Iya. Oh, itu ya kayak Kira-kira gitu. pengawal Habib Rizik juga. Kalau pengawal Habib Rizik Dan tangan diborgol, Pak. Oke. Tangan diborgol, kita muntah-muntah lah orang semua. Mobil kan gini-gini kan, Iya. mobil tahanan duduknya di pinggir gitu bayangin. Terus sholat juga gini. iya. Sana kan itu subuh sampai jam 4 kalau nggak salah I see. di mana? Karena jam 11 malam Oke. digerebek Sholatnya pasti husuk tuh. pas di mau pelabuhan itu. Walaupun jalan gini-gini pasti husuk gitu. Enggak, itu pas udah di pelabuhan, Pak. Oh, di Karena kan Iya. udah mau nyebrang. Oke. Oh, ini udah jam berapa? Oh, waktu subuh. Karena kan jam 11 malam itu udah selesai I mereka sholat see. ya kan. Nah, situ. Lalu di Nusa Kambangan diapain 3 malam itu? Masuk sana, nyebrang, terus itu naik truk kan. Itu Iya. truk tuh. Iya. Nah, di sana kan ada 4 LP tuh. Iya. Ada batu, besi, kembang kuning, sama permisan. Permisan tuh di Samudra Iya. Hindia itu loh. Oh, yang terkenal LP Batu. Enggak, LP batu yang paling depan, Pak. Iya, yang lebih sering disebut LP Batu. Iya, itu paling enak itu. Karena itu paling depan tuh begitu nyampe di pelabuhan, LP Batu. Batu yang paling ngeri LP Permisan. Karena Itu dekat ombak, itu Samudra Hindia. Oke, Samudra Hindia. dan itu kalau memang diterjang ombak sudah. Masih 15 kilo Pak dari situ. Jadi Oke. naik truk tuh sih. Saya di situ. Oh, di yang ujung. Ujung. Waduh. Dan luar biasa emang. Jadi pintu besi, ya kan, kamar ada buat kayak mandi lah atau berjemur, pintu besi lagi. Oke. Jadi 2 grendel pintu tuh. Oke. Segini ini tuh. Jadi Wah, itu ini mantap. benar-benar maximum security. Oh ini. iya, tapi saya ada pengalaman bagus sih di situ pribadi Oke. ya. Oke. Pribadi kan kita nggak tidur tuh Pak, cuma dikasih sarung, ada sarung di belah 2 tuh. Kita nggak dapat air, nggak bawa apa-apa. Iya. Nah, ya. Situ tuh atapnya tuh tinggi, Ya. gelap gitu, lampu kalau Anda baca nggak bisa. I see. Nggak bisa. Jadi harus pakai ini lampu sempor lah gitu. Oke. Kalau bisa baca. Nah, saya di situ dan itu sudah suara toke. Jam 10 mati, Pak. Jam 10 malam lampu mati. Memang lampu cuma sampai jam 10. Iya. Nah, itu kan dia karena tinggi nggak kelihatannya teke. Kesini terus. Teke gitu kan. Iya. Nah, saya waktu kecil sering bilang, kalau ada toke, kamu kalau digigit toke itu susah dicabutnya, denger geledek gitu kan. Iya. Geledek baru dia bisa lepas tuh. Jadi saya tuh punya trauma sama suara teke itu. Saya takut Oke. tiba-tiba dan itu mencekam loh, Pak. Iya. Anda nggak bisa apa-apa, Anda tidur kalau tiba-tiba jatuh gitu. Iya. Ketakutan bener. Iya. Nah, tapi ya waduh gimana sampai hari pertama hari kedua nggak jatuh-jatuh di toke. Akhirnya ya udah selesai kan. Padahal dia jatuhnya itu ke badan kita. Ya asumsi kita begitu Oke, kan itu. Enggak, maksudnya dia posisinya itu vertikal begini. Ya saya nggak tahu Pak. Oh, nggak kan ngerti. gelap. Iya, gitu. I see. Teke gitu. Padahal saya dengar suara itu paling takut. Iya. Karena waktu kecil sudah dibilang gitu. Iya. Gitu. Nah alhamdulillah karena nggak jatuh-jatuh sekarang saya nggak takut lagi ya, gitu. Oh, okay. Itu hikmahnya ya. Oke. Jadi itu ternyata isu aja gitu. Oh, okay. Karena langsung diuji kayak gitu. Jadi traumanya hilang. di Hilang situ. traumanya. Karena itu udah nggak bisa apa-apa, mau apa lagi. Oke. Ternyata itu bohong. Lalu kemudian lepas. Nah, itu ternyata waktu itu Ismail Saleh, Menteri Yeah. Kehakiman, dia baru pulang dari luar negeri, dia Yeah. baca koran, nih kok apa-apaan sih mahasiswa kok dipindahin ke Nusa Kambangan, balikin lagi gitu. Jadi dia nggak tahu rupanya. Oke. Dia lagi di luar negeri, tiba-tiba mungkin ya waktu itu saya nggak tahu lah, mungkin
orang punya ide apalah nggak jadi dipindahin. Oke. Nah akhirnya Ismail Saleh mendarat, dia berita apa ini mahasiswa kok dipindahin, balikin langsung dijemput lagi. Oke. Jadi saya 3 malam 4 hari. 3 malam 4 hari. Jadi pertanyaan dari para narapidana di Dan sana. itu grendel. Apa tuh? Betul-betul di luar, nggak bisa di dalam. Di dalam. Mandi gimana? Di situ aja. Di situ aja. Oke. Udah nggak kemana-mana, nggak bisa keluar. Tapi berenam atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oke. Sendiri-sendiri. Saya sendiri-sendiri. Dan saya Tapi berdua. Saya dibagi 3. Oke. Saya dengan Amar Syah, waktu ada Amar Syah lah. Saya berdua di sana. Yang 2 lagi di mana gitu, yang 2 lagi di mana gitu. Oke. Gitu. Jadi itu dan ya sudah akhirnya dibebasin. Tapi baru masuk ditanya kena berapa dia? 3 tahun para narapidana nih kan. Iya. Wah itu sih jemuran juga belum kering gitu. Jadi mereka tuh hukuman mati. Udah 25 tahun, udah tahun 65, tahun 60 jadi memang penjara paling ini harusnya gitu loh. Makanya aneh ketika mahasiswa dibawa ke sana gitu. Oke. Gitu ceritanya. Lalu dibalikin ke Sukamiskin. Iya, di situ kita udahlah bisa macam-macam ngajar, saya ngajar buta huruf. Banyak buta huruf Pak gitu. Jadi saya setiap hari ngajar gitu. Seneng aja sama nulis dan baca. Di prosperasinya nggak mungkin mahasiswa kan? Enggak bisa. Jadi nggak mungkin. Oke, itu keluar 92 kan? 92. Dari 92 kemudian ke Cides. Sampai 98. Sampai 98. 98 kan Habibie presiden. Presiden iya. Saya tuh Pak umur segitu dengan Pak Habibie itu kayak ngobrol aja dengan presiden. Iya. Bayangin Pak. Oke. Saya bahkan pernah diminta dapat jabatan kan. Iya. Saya berdebat sama Pak Habibie soal otonomi daerah waktu itu. Saya nggak setuju otonomi daerah di Cides itu kajiannya waktu itu tidak bisa di kabupaten. Ada 3 saya bilang. Pertama itu ini ekonominya nggak aspek ekonominya nggak bisa karena orang tanggung kalau di situ. Yang kedua SDM-nya belum mampu. Saya bilang. Yang ketiga divide et impera, kalau ujung-ujungnya dari pusat ke situ juga diadu domba aja, bukan diadu domba artinya sendiri juga ke pusat. 3 hal itu akhirnya saya punya alasan, punya argumen. Pak Habibie juga akhirnya ngaku lah bahwa saya maunya di provinsi kan. Nah, akhirnya kata Pak Habibie ya udah itu memang udah keputusannya ke situlah dia bilang, karena mungkin itu tentara nggak setuju. Ya itu karena Aceh aja. Iya, dia nggak setuju. Nah akhirnya saya ini, tapi saya argumennya serius gitu sama Pak Habibie, berdebat gitu sama Pak Habibie, dan orang tiba-tiba lagi berdebat gitu selesai, Jumhur, dia bilang gitu. Mulai minggu depan Anda ikut sidang kabinet. Gila nggak? Habibie memang demokratis orangnya. Padahal dia marah sama saya gitu karena saya debat terus kan. Kenapa Pak Habibie? Nah Anda akan diangkat menjadi deputi sekretaris wakil presiden, itu yang kayak Jim Lee juga tuh. Dia pernah juga kan di Fortuna. Anda akan diangkat jadi itu. Jadi setelah Anda eselon 1A, dia bilang, Anda boleh ikut sidang kabinet nanti, bisa ikut karena diajak yang orangnya Habibie kan yang. Udah, saya dengan Pak Adi tuh. Pak Adi Sassono bertiga. Itu udah presiden ya? Udah presiden. Jadi saya di situ, terus saya selesai keluar sama Mas Adi, saya bilang, Mas Adi, saya tuh kok nggak berminat ya, saya bilang. Saya tuh lagi membangun kekuatan di bawah, saya lagi bangun gerakan buruh dan sebagainya. Masa orang mau ketemu saya harus lewatin pas pampres. Dulu apa organisasi buruhnya? Saya dulu yang pertama bikin itu tahun 95 kan nggak boleh SPSI, nggak boleh ada wadah organisasi lain kan. Jadi ada namanya, saya dulu bikin Yayasan Kesejahteraan Pekerja, bikin serikat-serikat buruh di tingkat perusahaan yang boleh tidak berafiliasi ke SPSI. Jadi dia independen tapi hanya boleh di lokal. It's fine lah daripada nggak sama sekali kan. Jadi tetap kita bikin di mana-mana tuh di pabrik-pabrik gitu. Kemudian ada Gazpromindo bukan? Iya betul. Dan setelah itu kita bikin itu jadi nasional ya. Terus lah sampai sekarang. Gazpromindo itu apa? Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia. I see, Ya itu juga bahas itu, terus ya sudah. Saya bilang saya lagi bangun kayak begitu, disuruh ngantor di kantor istana kan, istana wakil presiden yang pas pampres kan. Saya bilang saya nggak bisa ketemu orang, saya bilang saya nggak bukan saya gitu loh. Jadi ya udah apa bisa kok dia nangkap gini. Ya enggak lah Mas. Sampai 2-3 kali Mas Adi itu, Adi Sassono ya. Minta, tapi akhirnya saya layani karena saya nggak berminat juga gitu. Lalu itu sampai tahun 98. Jadi direktur eksekutif Cides. Iya. Terus bikin partai kan. Setelah 98 partai Daulat Rakyat sebagai sekjen, betul. Ketua umumnya Adi Sassono. Enggak, itulah. Ketua umumnya bukan Adi Sassono. Latif Burhan dari Unair itu. Tapi founding father-nya. Jadi gini, saya juga kecewa juga sebenarnya pada waktu itu. Mungkin dia pilihan lah. Pak Adi tuh nggak mau
mengakui bahwa itu partai dia. Oke, Nggak dia kayak- main dua kaki dia. Bukan, jadi dia tidak di Golkar jelas, Iya. tapi dia juga nggak mau mengakui. Saya nggak tahu alasannya apa. Iya. Dia pertama ketua Golkar kan mundur kan, Iya, akhirnya iya. mundur. Tapi dia nggak bilang itu PDR punya dia. Iya. Dia jadi cuma di belakang layar. Nah ini kan, padahal partai itu butuh tokoh. Iya. Ya butuh tokoh lah, Iya, iya, kira-kira gitu. Ya sudah, akhirnya PDR nggak bisa berkembang karena nggak ada tokoh, orang nggak tahu gitu. Yang jelas ikut pemilu tapi tidak lolos. Cuma 1%, satu suara di DPR, dapat 1 kursi. Oh, dapat 1 Dapat kursi. dari Lombok dapat. Oh, dapat 1 kursi. 1 kursi. Tapi waktu itu kan ada electoral threshold. Iya, itu dulu kan 3% ya kalau nggak salah. Iya, ya. 3%. Jadi nggak masuk gitu ya, sudahlah. Bisa ganti nama sih, tapi udah Gabung. Gabung. 8 partai bergabung, saya termasuk arsiteknya. Iya, jadi partai apa namanya? Partai Syarikat Indonesia. Oh iya, Partai Syarikat Indonesia. Jadi ada PSII, PDR, Iya, PTI iya. Masa Marhain, Iya, ada iya. Partai Katolik Demokrat. Sempat ikut pemilu nggak? Ikut ya? Nggak berhasil lagi karena nggak ada tokoh. Nggak ada tokoh. Indonesia kan masih sangat patronistik ya. Oh, iya, iya. Dilihat orang gitu. Kalau nggak ada tokohnya susah. nggak berat. Toko yang kelas nomor 1 ya. Satu, kita kan operator aja, Iya, masih anak-anak lah, masih muda lah gitu. Iya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Partai tanpa toko yang bisa bertahan tuh cuma PKS. Ya karena beda. Karena dia memang modelnya ke grup gitu ya. Betul. Gitu. Dan itu Pak, kalau lihat PKS jangan lihat sekarang, itu yang salahnya orang. PKS itu lihat tahun 80-an. Jadi rohis itu. Iya, jadi memang sudah lama. Sudah lama. Jadi begitu tak cepat. Iya, Bedanya. dan itulah partai yang sebenarnya ideologinya Benar. jelas. Misalnya Jadi nggak suddenly. iya suddenly. Gitu. Ya, jadi dia Kalau udah ini kan dibuang tokonya sudah mati semua. mati dan Gitu. banyak contoh kayak gitu kan yang Iya. ya udah bisa. Toko segede-gedenya buang toko mati. Iya. Oke, jadi setelah itu tahun berapa itu? Itu Berarti mengikuti 2004 ikut pemilu dengan Partai Syarikat. iya, Masih sibuk di situ kan? masih sibuk. Nah, setelah itu kan SBY terpilih. Nah, Anda diangkat. diangkat. Nggak lama, saya diangkatnya 2007 awal, Januari. Oh, berarti dari 2004 ke 2007 ngapain? Nah, ya saya aktif aja, jadi Aktif. tetap di Gerakan Buruh dan ya biasa Partai lah udah ya. totally berhenti. Berhenti. Oke. Nah, sempat ditawarin sama Said Didu. Oke. Jadi, Ditawari sebagai komisaris. Iya, Pak Juhur. Karena saya dukung SBY kan waktu itu kan. Oke. Iya, dia resmi partai itu ya dukung Oh, SBY. Partai Syarikat itu pendukung SBY. SBY juga I ya see. kan. Terus kita juga aktif di organisasi gitu kan. Iya. Tiba-tiba ditelepon sama saya Didu itu. Ini perintah dari Pak Ma'ruf dia. Ma'ruf tuh ini Jenderal Ma'ruf itu ketua tim sukses. Iya, Jenderal Ma'ruf ya. Iya gitu ya. Iya. Yang di Mendagri sempat kena sakit Iya, Ma'ruf beliau. siapa itu? Ya. Oke. Nah, kemudian ini perintah langsung dari Pak Ma'ruf, Pak Jumur harus jadi komisaris. Saya bilang, itu komisaris apa ya? Itu intinya saya bilang saya tuh nggak bisa. Saya bilang saya bukan profesional. Kalau saya di situ saya ngapain? Saya bilang gitu. Iya. Saya lebih baik di luar aja, lebih bermanfaat dengan masih masukan berbagai gerakan lah saya bilang. Karena itu mungkin lebih baik buat orang inilah saya bilang. Jadi bilang, iya saya nggak bisa. Saya bilang udah nggak apa-apa, gitu aja lah. Udah aja. Nggak jadi ya kan. Iya. Tiba-tiba tahun 2006 akhir iya. itu ada, itu juga lucu. Saya jadi kepala badan ya. Iya. Ini biar tahu sejarahnya. Iya. Itu ada undangan dari DPP PAN kalau nggak salah. Oke. Mengundang soal TKI, Iya. isu TKI. Ya kan kita di Gerakan Buruh lah ya. Kita Iya. diundang. Jadi ada pejabat, ada serikat buruh, ada apa. Ya saya karena diundang saya bikin paper dong. Iya. Saya bikin paper, saya search dong ke internet apa semua kan. Iya. Saya baru ternyata dalam itu saya baca di undang-undang itu bahwa pemerintah diwajibkan membentuk Badan. Iya. Itu belum dibentuk, Pak. Oke. Belum dibentuk. Iya. Oh, loh, ini yang dulu sempat kita perjuangan juga memang perlu ada kekhususan. Iya. Nah, tiba-tiba wajib dibentuk. Wah, ini boleh juga nih saya bilang nih. Singkat kata singkat cerita saya seramah. Setelah itu saya nyampaikan ke timnya SBY lah begitu. Iya. Ya kalau ini saya mau, saya bilang karena ini cocok. Iya. Pertama saya di situ, kolam saya itu ngerti masalah perburuhan Iya. dan berdampak nasional karena jutaan manusia terlibat dan dengan keluarganya puluhan juta. Jadi kalau Oke. saya berbuat baik, dampaknya nyata gitu loh. Iya. Nah, akhirnya ya udah saya diangkat di kepala badan. Oke. Semudah saya Itu gitu. badan itu baru dibentuk dan berarti ketua pertama.
BNP 2 TKI. Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Iya. Kemudian sampai tahun 2007 ya? 2014. Berarti 7 tahun. 7 tahun. 2014 Ya udah. sudah. Saya dukung Jokowi kan, kita bareng kan. Oh 2014 Iya kan, Iya. kan kita sempat bareng kan sama dukung Jokowi juga. Ingat kan? Iya. Kan Bung Refli kan sama kan di Saya sih sebenarnya bukan mendukung dalam pengertian bukan bergerak. Iya. Tapi betul. Ya, saya lebih Iya. prefer ke Jokowi ketimbang Prabowo. Iya, itu buat orang intelek emang itu kelas levelnya ya, Karena bukan kan di bawah ya. Karena kan nggak mungkin saya mendukung misalnya orang yang bermasalah dengan HAM dan lain sebagainya. At that time. Gimana mempertanggungjawabkan kepada publik gitu. Makanya 2019 saya netral. Saya minta presidensial threshold dihapuskan. Iya. Tapi sebenarnya saya udah ngomong dihapuskan itu sejak 2007 sebenarnya. Karena wah nggak bener ini presidensial threshold. Oke. Jadi 2014 selesai. Dan kemudian diganti BNP 2 TKI. Nusron. Enggak. Waktu itu diganti sama ada Pak itu bekas dubes sebentar. Iya. Enggak lama terus Nusron diganti. Nusron Wahid sampai sekarang. Nusron Wahid udah selesai dia. Selesai. Kan ganti yang lain. Oke. Berarti lama juga Nusron Wahid deh? 5 tahun. Oh 5 tahun ya. 5 tahun. Berarti waktu itu diganti di tengah jalan untuk periode kedua. Kan 7 tahun. Atau belum ada periode? Gini, kalau badan itu nggak ikuti periodisasi kabinet. Iya, I know. Tapi maksudnya kan masa jabatan kan ada periodenya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi angkat tergantung kapan diberhentiinnya. Iya, memang. Iya. Itu juga terjadi dengan JSI tapi. Jadi diangkat sebagai ketua Komisi Hukum Nasional. Kepres itu ada pengangkatan tapi tidak ada expirednya. Nggak ada, emang nggak ada betul. Emang. Jadi ya karena tidak ada expirednya, mulai dari berdiri sampai dibubarkan ketuanya JSI tapi. Oke. Jadi 2014, jadi free agent. Free agent. Ya saya kembali kayak inilah. Cuman karena kembali ke society ya. Ya pasti itu. Tapi itu kegiatan yang utama apa? Saya tuh gini. Jadi kan saya kan pendukung yang ya lumayan hardliners juga. Saya bikin posko. Dan itu Pak Jokowi aja ngirim 63.000 spanduk bertruk-truk ke tempat saya. Pak Jokowi juga datang ke tempat saya. Live-nya Metro TV itu di tempat kami. Di mana di Cokro Aminoto nomor 100 itu. Jadi selalu ada karena saya orang pergerakan, jadi saya gampang lah untuk untuk mobilisasi. Hidup terus gitu. Jadi kalau ada live di yang Prabowo di Cipinang, live-nya itu di situ paling rame soalnya. Semua di situ. Nah, tiba-tiba selesai dan sudah gitu. Terbentuk kabinet, ya jalan aja seperti biasa. Saya kan ya udah tinggal nunggu aja gitu loh. Nah terus setelah terbentuk kabinet, saya mau ngapain coba? Kan ya paling-paling saya bisnis kan. Artinya bisnis apa yang bisa kita kerjain aja. Saya sebenarnya saya ada kegiatan. Nggak tawarin komisaris lagi? Ya jadi gini, saya tuh sebetulnya sih kalau saya mau itu mudah banget dan itu saya didatangin juga. Saya diundang ke istana juga. Teman saya pikir buat apa sih? Saya ketemu Pak Bibi berapa bulan jadi presiden saya ke istana gitu. Tapi saya udah males Pak Jokowi. Jadi malas juga. Saya bilang saya bikin diundang kan. Jumhur diundang apa Pak Jokowi ketemu Jumhur gini kan mau ketemu ini. Wah asik, mereka senang pasti Jumhur dapat jabatan ini karena mereka berharap saya ikut dalam pemerintahan. Ikut gerbong gitu kan. Jadi mereka teman-teman aktivis di level sana senang. Ya udah, tapi saya bilang sama teman saya yang ngundang itu. Namanya Bitor Suryadi. Tor, gue bilang ini rame gue mau ke istana teman-teman nih bilang seolah-olah gue kayak apa gitu dapat mencari jabatan lah. Tor gue tuh 7 tahun bolak-balik ke istana gue bilang. Gue 7 tahun bolak-balik ketemu presiden sedang kabinet apa semua ya kan. Jadi buat gue nggak ada nothing surprise. Nggak ada surprise gue ketemu presiden gitu loh. Gue biasa aja gitu. Gue nggak datang gue bilang. Ngapain gue bilang nggak ini. Waduh dia bilang ini sahabat kan Bitor kan. Wah kalau lu nggak datang gue yang terjepit tuh. Kenapa terjepit? Gue bilang karena gue yang menjamin Jumhur pasti datang. Si Bitor ya. Itu 2014? Enggak, 2015. Awal. Baru berapa bulan. Bulan ya kan. Nah, waduh, lu terjepit ya? Iya, gue nggak enak. Gue udah pastiin lu datang. Ya udahlah.
gue datang deh, gue bilang. Tapi gue datang karena lu aja, gue bilang, bukan karena pengen ketemu presiden, gue gitu. Karena buat gue hehehe nggak penting buat gue. Ya gue datang dan saya biasa aja, betul. Memang ngobrol aja. Tapi ya saya nggak. Selain itu siapa lagi yang datang waktu itu? Hanya beberapa orang lah gitu. Ada berapa orang? Nggak banyak. Memang Nggak banyak. Yang diingat apa? Siapa aja? Nggak apa-apa, ini bukan kejahatan. Iya, nggak siapa ya. Pokoknya ada yang sekarang jadi wakil menteri itu ada kalau nggak salah tuh ya. Siano. Budi Ari kalau nggak salah. Budi Ari. Okay. Terus apa lagi adalah, pokoknya itulah nggak banyak kok. Oke, organ-organ gerakan yang penting, relawan. yang ini lah gitu. Jadi relawan ya. Ya sudah. Nah kemudian saya mulai kecewa. Saya dari situ udah kecewa. Ya. Karena sebulan sejak Pak Jokowi jadi presiden, dia naikin BBM. Iya. 2000 itu. Saya bilang kok dinaikinnya kejam amat itu banget. Saya udah mulai bingung tuh. Iya. Ya akhirnya makin kesini makin nggak sesuai dengan yang saya bayangkan. I see. Semua yang menjadi pikiran dia di kampanye menurut saya tidak. Lalu 2019 gimana posisi? Nah, selama itu saya tuh kan bingung Pak. Saya kalau kritik Jokowi pada waktu itu saya bilang, dia kadang ada perjabatan rakyat kita apa buzzer atau apa itu serendah itu gitu loh. Iya. Kalau kita ngomong itu Refli kadang nggak jadi komisaris maka kritik pemerintah. Padahal Refli Harun itu waktu jadi komisaris utama udah ngomong tentang yang benar tuh begini gitu loh. Orang nggak ngerti kan? Iya. Itu ya makanya saya makanya menghormati Bung Refli itu di situ. Jadi pada inilah bukan penjilat gitu loh. Iya. Nah kira-kira saya tuh seperti itu. Jadi ya sudah menjauh lah ya. Ya saya bisnis aja, jualan adalah termasuk jualan yang terkait dengan jalan tol. Masang lampu. Saya banyak Pak, lampu-lampu ini banyak. Tapi saya nggak pakai channel kekuasaan. Kalau saya mau kan banyak teman Pak. Suka di kabinet atau di kan. Kemudian saya juga punya bisnis industri air bersih, mengolah air limbah menjadi air bersih. Dan sekarang udah mulai jualan di mana-mana. Jadi istilahnya kembali kan jadi insinyur lah. Walaupun tapi sempat jadi nggak? Apanya? Sempat selesai kuliahnya nggak ya? Dia nulisin di UNAS kan. Jadi sambil di SIDES, saya nulisin di UNAS. Jadi insinyur juga akhirnya? Sosiologi. Kemudian ambil S2. Tapi ambil fisika sosial. Karena Agus Comte waktu dia merumuskan ilmu sosial itu, sosiologi, itu belum ada namanya Pak. Tapi dia memakai hukum positivisme kan, bahwa hukum-hukum fisika itu bisa juga di logiknya kepada hukum-hukum sosial. Kalau ada begini-begini akan begini akan begini, walaupun itu di masyarakat. Jadi hukum sosial yang lebih pasti, sosiologi akhirnya. Jadi logika itu sains di fisika belajar sosiologi itu gampang. I see. Gitu. Jadi S2 sosiologi UI. UI. Kapan selesainya? Waktu itu saya 2012. 2012 atau 2013 awal gitulah. Sambil jadi kepala badan sambil kuliah. Tapi saya kuliah beneran. UI kan streng Pak. Nggak boleh 75% maksimum kalau nggak salah itu harus hadir. Nggak keluar nilainya. Tapi malam kan. Jadi saya pun belajar kuliah. Tapi saya alhamdulillah bisa ngikutin karena sebelumnya udah punya background. Lalu kita masuk babak di mana prestasi Anda luar biasa kan? Apa tuh? Tanggal 9 setelah Pilpres 2019, Anda kemudian ikut mendeklarasikan kami kan? Betul. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Betul. Itu 18 Agustus 2020. Betul. Baru berapa bulan? Oktober kalau nggak salah. Sudah ditangkap. Nah, kan 18 Agustus Anda deklarasi kami. Betul. Saya ikut juga. Tapi Anda di eksekutif kalau nggak salah ya. Nah, jadi anggota komite eksekutif kami. Tapi bukan kaminya. Karena ya pasti ada related lah. Sebelum Habib Rizik pulang kayaknya kami yang paling moncer dianggap oposisi utama kan. Anda di penjara, ditangkap, ditahan sampai sebelum ini diambil video ini dituntut 3 tahun. 3 tahun. Ya. Itu kasusnya apa? Sobat Era kan pengen tahu. Kasusnya karena saya memposting di Twitter.
posting di Twitter. Di Twitter. Ya. Jadi postingannya tuh tentang Omnibus Law. Omnibus Law. Pasti dong, saya sekarang resmi aja saya wakil ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Itu saya resmi cabangnya di seluruh Ya, Indonesia. artinya punya legitimasi untuk Betul, dan teman-teman di bawah semua bergerak. Oke. Semua se-Indonesia puluhan ribu orang tuh dari organisasi itu bergerak. Ya. Nah, saya di pusat. Ya. Ya, dan saya kemudian membidangi juga ke wakil ketua umum bidang pengembangan kesejahteraan buruh. I see. Jadi kalau tripartit itu soal upah soal apa itu saya yang ininya lah gitu. Oke. Ya undang-undangnya berkait dengan itu kan Omnibus Law ya. Kita berkomentar dong gitu loh. Nah, komentar kalimatnya nih ya. Undang-undang ini memang untuk primitive investors dari RRC dan pengusaha rakus. Itu masih ada nggak anunya? Itulah anehnya. Kalau itu dianggap aneh. Nggak, masih ada ininya. Kalimat itu. Yang ada. Screenshotnya masih ada? Bukan, di Twitter masih ada. Oke, nanti di Twitter kita tampilkan. Iya, jadi lucu. Itu termasuk yang kita masalahkan dulu. Oh, sorry. Ini kan saya bisa buka nih di sini. Bisa. Kalau ini berita bohong, kenapa nggak di take down? Iya. Orang sudah Jumhur Hidayat. Twitter, sebentar, kita buka dulu ya. Walaupun saya udah nggak bisa gunain lagi, tapi itu masih ada sih. Ya, yang penting masih arsipnya. Terakhirnya itu tanggal 7 Oktober saya nge-tweet tuh. Oke. Yang pakai batik kalau nggak salah. Oke, sebentar. Jumhur Hidayat. Oke, gabung ya. Gabung aja Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat. Ya. Oke. Ya. Oh, ini tweet terakhir ya. Tweet terakhir. Pakai batik. Oke. Tanggal berapa? 7 Oktober. Oke, dia ambil di sini dulu sebentar. 7 Oktober. Iya. Oh, ini tweet terakhir ya? Iya, tweet terakhir. Oke, coba. Saya bacain ya, sahabat sekalian. Undang-undang ini memang untuk primitive investors ya, dari RRC dan pengusaha rakus. Kalau investor beradab ya seperti di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah ada berita dari Kompas.com yang judulnya adalah 35 investor asing nyatakan keresahannya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Apa masalahnya? Ya, menurut jaksa, karena beberapa hari setelah berita itu, Kompas itu, Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia itu bilang investor yang ada di situ, 35 itu tidak pernah invest. Tidak pernah invest di Indonesia. Ya, walaupun itu perlu diverifikasi ya, karena anak perusahaan atau apa kan boleh jadi ya. Nah, karena ada statement resmi seperti itu, maka dianggap pernyataan Kompas itu berbohong. Iya. Jadi nggak nyambung. Oke. Padahal Kompas cuma memberitakan ada orang bersurat. Bohongnya di mana gitu. Nah, saya mengedarkan lewat Twitter, saya menyebarkan berita bohong. Yang menyebabkan keonaran. Menyebabkan keonaran. Oke. Jadi saya tuh nggak ngerti ya, sudahlah apa maunya, sampai hakim aja. Itu juga kelihatannya agak bingung kok bisa diproses gitu loh, kalau saya melihat dari ininya gitu loh. Oke, tapi one thing for sure ya kan, Anda harusnya tidak kena pasal 14. Saya orang hukum. Karena di pasal 14 itu berita bohongnya adalah kita sendiri produsennya. Oh gitu? Ya. Menyebarkan berita bohong. Oh gitu. Produsennya kita. Kita sendiri. Kalau yang kedua, produsennya orang lain. Oh. Kita patut menduga itu berita bohong, lalu kita sebarkan. Oke. Makanya jauh banget kan 10, 3, 2. Ya. Yang kedua, yang pasal 15. 15-nya. Pasal 15 ya. 15-nya itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan atau tidak lengkap. Tidak lengkap. Iya. Ya kan? Nah, yang bisa potensial juga menyebabkan keonaran. Jadi potensi tapi. Iya, potensial. Jadi pasal 14B-nya ayat 2-nya itu potensial, 15-nya potensial. Kalau ini aktual, yang 14 ayat 1-nya. Memang betul-betul disengaja dan melakukan. Iya, dan kita produsennya sendiri. Produsen berita bohong. Iya, jadi kalau Anda nggak kena mestinya. Paling tidak one thing for sure untuk 14 nggak kena, karena yang dianggap berita bohong kan berita Kompas. Iya. Kan Anda yang dianggap menyebarkan. Iya. Nah, Anda menyebarkan tapi produsennya bukan Anda. Gitu. Kalau Habib Rizik kan dianggap produsennya dia. Iya, betul. Sekali lagi ini konstruksi hukum kan? Iya. Karena karena produsennya dia. Syahganda
Saya nggak tahu Saganda bagaimana prosesnya, tapi itu soal lain. Tapi Saganda itu juga, tapi kemudian hakimnya mutusin beda. Oke, itu oke. Pasal 15. Iya, dia pasal 15 juga. Akhirnya, ya. hakimnya loh. Dianggap tidak lengkap, berlebihan. Hakimnya, gitu. tapi kalau jaksanya maunya yang pasal itu 14 ayat 1. Iya. Aduh, gak jelas itu. Nah, walaupun undang-undang itu sendiri undang-undang yang mati sudah sebenarnya sekarang, tapi rajin dipakai sekarang oleh orang untuk mengatakan berita bohong, termasuk aktivis ini Haris Azhar ini juga, Said Didu dulu ini juga. Gitu ya? Pokoknya hampir semua sekarang ini menggunakan berita bohong karena ancaman hukumannya 10 tahun tadi. Gila. Dan disitulah legitimasi untuk menahan orang. Iya betul, karena di atas 5 tahun. Iya. Jadi Anda kalau misalnya yang itu nggak ditahan, nggak bisa ditahan. karena 3 tahun kan. Nah itu kan jahatnya hukum kita ya Sobat Era sekalian. Oke, itu ya. Nah sekarang berapa kali sudah sidang? Sebenarnya 33 kali mungkin. 33 sidang. Kayak Orde Baru juga. Lama betul sidang itu. Dan itu sidang pertama ditangkap kapan? 14 Ini kan 7 Oktober. Iya. Anda ditangkap Tanggal 13. tanggal 13 ya. 7 Oktober nge-tweet. Itu tweet pertama, tweet yang berikutnya yang Itu Agustus sebelumnya malah. Oh, itu nggak terlalu dipersoalkan. Nggak terlalu. Oke, ini yang dipersoalkan ya. Iya, karena itu statement aja. Oh, statement. Oke. 7 Oktober 13 ditangkap. Iya, 13 hari lah. Lalu di 6 hari ya. 6 hari ya. 13 ditangkap sampai kemudian bebas karena masa tahanan sudah selesai. Hampir habis waktu Hampir itu. habis. Dan kemudian saya bilang ini mau lebaran, Pak Hakim. Oke. Pak Hakim mengizinkan. Ya udahlah. Oke, sebelum lebaran sudah bebas. 6 Mei. 6 Mei. Kan lebaran 13 Mei yang Iya. masalah. Saya dibebasin karena Termasuk saya ngasih kalau nggak salah ngasih jaminan kan? Jaminan, betul. Jadi banyak orang yang terus tangan jaminan. Banyak ada. Jadi kalau Anda lari keluar negeri kami yang ditangkap. Ada Pak Profesor Jimli, Iya. Hamdan Zulfan, Bung Refli, Riza Ramli. Oke. Ya udahlah, masa saya mau lari ya. Oke. Nah, yang jelas masa penahanan sudah habis. Ya hampir dikit lagi waktu itu. Dikit lagi Jadi habis ya dan dilepaskan dari ditahan lah. Ya, istilahnya penangguhan penahanan. Penangguhan. Sekarang dituntut 3 tahun. 3 tahun. Berarti kalau dituntut 3 tahun masih kena 14 ayat 1 ya? Memang masih itu. Masih itu ya? Oke. Itu ini enggak ada rangkap nggak? 14 ayat satu 2? aja udah. Satu aja. 14 ayat 1 aja. Udah, betul. Luar biasa ya. Dia kayak dendam gitu loh. Tidak memberikan pilihan. Nah, ini tapi hakim kan terserah akhirnya. Yes, oke, tapi betul-betul jaksa tidak memberikan pilihan. Tidak ada. Karena begini. Enggak, tapi dakwaannya ya ada. Iya, tapi di tuntutan tidak. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Karena sebenarnya kalau menerapkan dua-duanya kontradiksi interminis. Iya, betul. Karena yang satu produsen sendiri, satu orang lain. Betul, harus salah satu. Anda nih yang mana? Oke, dianggap yang itu produsen. ITE juga dihapuskan. Iya. ITE dihapuskan. ITE awalnya kenanya pasal pencemaran nama baik. Bukan dong. Sara golongan. Oh, ujaran kebencian. Jadi dianggap sebagai buruh membenci pengusaha. Oke. Begitu Sukamdhani bilang nggak Oke. Ya mungkin itu. Jadi ujaran kebencian nggak ada. Nggak ada. Jadi ini aja yang dianggap terbukti. Satu aja, ya. Nanti sobat daerah sekalian yang nggak paham, kita tampilkan lagi pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 ya. Itu undang-undang yang jadi momok, pokoknya aktivis kenanya itu terus. Haris Azhar kena itu juga sekarang. Fathia kena itu juga. Nanti ICW kena itu juga. Ya, menyebarkan berita bohong. Pokoknya orang gampang aja bilang, kalau nggak setuju Anda bohong. Kira-kira itu aja. Oke. Anda kena tuntutan 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda rasakan? Ya, saya hanya berharap, kalau saya sih merasa tetap nggak salah karena memang semua tuduhan tuh nggak tepat lah. Saya lagi di rumah sakit, Pak. Tanggal waktu saya nge-tweet itu saya tuh sedang proses untuk masuk rumah sakit. Tanggal 8 itu saya udah di rumah sakit. Kena mau dioperasi, pengambilan kantung empedu. Jadi saya tuh udah bolak-balik periksa laboratorium apa semua gitu kan. Cuman karena jengkel itu diresmikan gitu itu ya saya masih dalam istilahnya selemah-lemahnya perjuangan lah nge-tweet gitu loh. Ya ternyata itu yang bikin saya ditangkap gitu. Jadi saya di rumah sakit sampai tanggal 11. Jadi saya masih di verban 36 jam sejak saya pulang, saya ditangkap masih bukan verban. Ya udah, sebenarnya jadi saya nggak ada bukti lah, nggak mungkin. Jadi waktu itu jam berapa dia jemput? Jam 6 lah, jam 6 pagi. 6 pagi. Iya.
Jam 6 pagi mau katanya izin sama istri aja nggak. Oh, dorong-dorongan, Pak. Oke. Dorong-dorongan, teriak-teriak gitu. Buka, keluar, kami bongkar. Kita dobrak, 30 orang. Oke. Istri saya kan belum pakai jilbab. Iya. Dia pakai jilbab dulu lah gitu. Iya. Sebentar Pak, saya pakai jilbab dulu. Di kamar tidur. Iya. Aduh, saya bilang nih. Ya udah akhirnya. Oh, dia masuk ke ruangan langsung ke rumah? Ke rumah dan ke kamar tidur. Oke. Tempat Bapak dengan istri Bapak tidur. Oke. Para Bung Refli. Iya. Masuk ke situ. Jadi dia ketika dia masuk ke ruangan rumah, Iya. dibukakan atau masuk sendiri? Oh, dibuka ya, dibukakan karena udah pagi ya orang. Akhirnya tapi maksa kan. Iya. Ke petugas yang ada di rumah ya maksa I see. orang yang di rumah maksa ya nggak berani nggak ngerti apa-apa Om. Oke. Mereka 30 orang kok gitu. Oke. Langsung cari kamar saya. Oke. Dan semua kamar. Dan makanya gadget-gadget anak diambil semua. Oke. Gadget, laptop. Lucu saya. Nggak dibalikin? Akhirnya dibalikin kan? Dibalikin. Dibalikin. Jadi yang ada yang dibalikin, ada yang baru di pengadilan saya dimintanya. Ada saat itu juga dibalikin yang kayak punya inilah yang enggak. Pokoknya yang masih ditahan apa? Satu. Sekarang yang masih di sana itu ada beberapa ada tablet, HP apa semua ada. Tapi itu nggak jadi barang bukti. Tapi belum dibalikin. Belum dibalikin. Tapi karena barang buktinya ini aja. Cuma satu. Saya ngaku ya itu. Saya bikin ini. di gadget saya di HP. Ya, ini barang bukti cuma ini. Yang lain gak ada hubungan. Iya. Oke. Ya gitu loh. Anda waktu itu dilaporkan nggak? Dilaporkan. Yang melaporkan siapa? Ada 3 orang lah gitu. Ya tukang lapor itu yang sering lapor-lapor siapa? Husein Sahab ya kalau nggak salah. Iya. Husein Sahab itu sama ada 2 orang lagi teman. Anas Bukan, ada lagi 2 orang. Oke, yang dari cyber itu ya? Ya kira-kira gitu lah. Oke. Nah, gitu. Jadi dia melaporkan ya sudah. Ya itu ini aja cara masuk aja kan. Iya, cara masuk. Karena ini bukan delik aduan soalnya. Karena kalau nggak ada cara masuk kan juga nanti bingung juga penegak hukumnya. Kok pistol itu bisa ke situ kira-kira gitu. That's okay. Itu soal yang ini. Apa yang Anda ingin katakan? Kan Anda kemarin mengatakan Anda kena 3 tahun itu karena salah satunya pemberatnya Anda pernah dihukum. Iya. Karena memperjuangkan demokrasi dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau begitu cara berpikir eksekutif senapas dengan orde baru. Iya. Bisa dielaborasi lagi. Ya jelas dong. Berarti kita kan selama ini berjuang ya. Iya. Sampai dipecat, sampai di penjara, ada yang meninggal, ada yang apa untuk reformasi. Iya. Nah ternyata kalau Anda dihukum pada era itu menjadi faktor yang memberatkan. Oke. Pada era yang seperti sekarang. Oke. Nah, padahal Habibie aja gue bebasin semua. Padahal era dulu antitesis harusnya dengan era sekarang. Harusnya. Iya kan? Jadi ya saya lucu aja. Kok bisa begitu gitu loh. Apa memang ada niat untuk kembali ke arah sana? Tapi kalau dari gaya-gayanya sih memang sama. Saya juga bingung apa yang saya kerjain dulu sama sekarang sama. Oke. Pasal-pasalnya kayak begitu. Jadi memang sama. Tapi terlepas dari itu kan Anda kan sudah menyiapkan pembelaan pastinya. Sudah. Menurut Anda kenapa kemudian cuma pasal 14 ayat 1 saja yang dikenakan? Tidak ujaran kebencian, tidak yang lain gitu? Ya ujaran kebencian jelas nggak terbukti kan. Barangkali ya saya nggak tahu ya. Oke. Coba yang jadi saksi aja dari orang Kemenkominfo. Ya. Jadi saksi meringankan. Oke. Bahwa ini nggak ada hubungan sama Sarah apa semua nggak ada dulu ya. Ya satu yang kedua ya itu tadi soal. Ya karena Anda menyebutkan RRC itu bukan suku agama ras. Pengusaha juga bukan suku agama antar golongan. Iya. Tapi ya mereka nganggapnya gitu tadinya gitu. I see. Oke. Nah akhirnya 14 ayat 1 ya rusuhnya itu kali ya. Harus terkoneksi bahwa saya melakukan rusuh itu akibat tweetnya saya. Tadi karena menyebarkan berita bohong dan ada keonaran. Iya. Padahal Kompas.com-nya nggak diapa-apain. Nggak ada yang laporin juga ke Dewan Pers. Kan dia dianggap menyebarkan berita bohong juga nih kalau dianggap ini berita bohong. Kan dia kan memberitakan. Jadi Anda menyebarkan berita itu, menyebarkan sesuatu yang sudah tersebar. Sudah. Kan benar kan? Dan bukan hanya di Kompas di semua tuh. Padahal kadang-kadang ya kan ini orang yang nggak sadar dari sisi hukum. Kadang-kadang orang ngelapor tuh menyebarkan juga loh. Cara dia untuk mengkriminalkan orang, dia screenshot, dia copy paste, dia bikin video potongan, lalu dia masukkan di tweet dia dia nyebarkan juga sebenarnya. Iya. Tapi enggak, ya itulah soal penegakan hukum ya. Oke. Ya jadi itu, ya udah kita ikuti aja.
ada skenario apa di balik ini saya nggak tahu. Oke. Yang jelas aneh menurut saya. Karena ada yang apa? Anda merasa nggak ada relasinya ya, related dengan eksistensi kami misalnya ya? Karena kebetulan bersama Anda kan ada dua berapa, orang ya. lagi, ada bahkan lebih dari ya kan, ada Ustazah Kin segala Medan, kan, di Medan gitu ya. Oke, tapi yang di tingkat pusat kan kalau ada Kin tiga. bukan kami dia. Oh bukan kami ya, Kin. Oke. Bersama Anda kan ada dua lagi, yang di Jakarta. Anton Ya. Permana dan Saganda. Saganda sudah kena 10 bulan. 10 bulan vonis. Tapi belum inkrah. Masih Mahkamah Agung kasasi. Jaksa masih kasasi. Kasasi ya. Ya kan? Nafsu banget jaksanya ya kan? Ya, Giliran Pinangki dia nggak kasasi. Kasasi. Oke. Ya. Anton Permana seperti Anda. Masih berproses. Tuntutan aja belum dia. Belum. Oke. Dia paling lambat emang ini prosesnya. Apa yang Anda rasakan? Kok ini ada 3 orang pentolan kami ini yang kemudian kok at the same time kok ditangkap sama-sama? Ada nggak ada nggak hubungannya gitu? Kalau saya begini, ini kelihatannya memang mau mengalihkan perhatian dari soal omnibus law, substansi omnibus law yang memang ditolak ya, menjadi soal penangkapan. Kan berubah jadinya. Perhatian ini loh, ada perusuh loh. Dan harus dicari siapa yang ini kan. Nah, memang waktu itu kan tersebar spanduk di mana-mana bahwa kami adalah di belakang rusuh gitu. Spanduk itu. Entah siapa yang pasang lo gila ya. Nah, nggak lama kemudian kan saya ditangkap gitu. Nah, itu siapa yang punya desain itu ya kita nggak tahu, tapi harus diinvestigasi ya. Satu hari harus diinvestigasi kenapa ada dari spanduk nyebar seolah kita memang. Tapi banyak sekali kejadian masa lalu yang akhirnya berlalu begitu saja. Ya, itulah memang. Mungkin baru kita sadar dan tahu ketika kita di alam baka. Mungkin ya. Tapi ya itulah. Oh ternyata kerjaan si A, kerjaan si B, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi intinya kita pasti ada menurut saya ya. Ada korelasi dong. Ada nggak analisis apa yang ingin Anda sampaikan dengan fakta ini? Tuntutan 3 tahun, kemudian ada kami, ada apa? Tuntutan 3 tahun deh, apa yang mau dibicarakan? Kok maksudnya gini, Saganda dituntut 6 tahun. 6 tahun. Kenanya 10 bulan. 10 bulan. Habib Rizik dituntut 6 tahun. Kenanya 4 tahun, ya kan? Ya, betul. Kemudian siapa lagi? Macam-macam lah. Nah, sekarang Anda dituntut 3 tahun. Lebih ringan dibandingkan Saganda dan Habib Rizik ya dengan undang-undang yang sama, pasal yang sama. Tapi kita belum tahu vonisnya berapa lama. Saganda 10 bulan. Ya, Saganda udah pasti kan. Kalau ikutin analoginya ya. Kalau Saganda dituntut 6 tahun, vonis 10 bulan, saya dituntut 3 tahun, vonis 5 bulan. Tapi itu nggak linear kan. Ya itu siapa tahu bebas juga. Kita nggak tahu. Hakim kan punya ini sendiri kan, gitu loh. Ya saya sih berharap saya bebas dong. Yang jelas masa hukuman Anda yang sudah jalani berapa? Hampir 7 bulan. 7 bulan. Ya, hampir 7 bulan ya. Ya saya sih sebenarnya mengatakan jangankan divonis 1 hari, disidangkan pun nggak layak kasus ini ya. Ini kan menunjukkan negara kita masih negara yang tidak demokratis. Kalau soal-soal seperti ini orang bisa dipermasalahkan di proses gitu ya. Ada bagian ini yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya rasa sih ini aja lah, kita ikuti aja. Kita akan bikin pembelaan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan ya hakim objektif. Dan saya rasa hakim sejauh ini objektif. Sejauh ini ya. Anda nggak pernah ikut nggak pernah ikut sidang offline ya? Semuanya online? Enggak, sekarang offline saya. Awal-awal online. Dari 33 itu offline? Enggak, lebih banyak offline akhirnya. Offline lebih online ya kan. Mei aja saya udah bebas kan. Karena juga hakimnya juga lama-lama capek juga. Iya, kan susah lah kalau online itu. Akhirnya di offline kan boleh. Padahal awal-awal waduh kayaknya kesannya gimana waktu Habib Rizik ya. Iya, ternyata. Padahal hakim jaksa kalau online ya pusing kepalanya kan. Kadang-kadang ini gitu. Jadi ya itu ya kita lihat aja lah kayak apa. Mudah-mudahan. Ada bagian ini ada yang mau diselesaikan saya ada. Apa? Artinya jangan mengkhianati reformasi lah. Karena jadi akhirnya benar juga apa yang dituduhkan mahasiswa bahwa reformasi dikorupsi. Sangat benar ketika hal-hal seperti ini terjadi. Apa sih gitu loh? Ya saya juga sedih. Most of the time saya sudah memproduksi 2000 YouTube, ya kan?
Tapi selalu ada perasaan, wah ini kayaknya sedang diincar keplesetnya kan. Iya. Padahal yang kita lakukan adalah satu, melakukan pendidikan publik, ya kan, public education, civic education. Yang kedua adalah menjalankan peran atau fungsi warga negara untuk mengingatkan pemerintah. Ya, saya ingatkan zaman dulu yang berbahaya itu ketika itu menjadi self-censored. Oke. Ketika itu menjadi self-censor itu yang berbahaya ya seperti Bung tadi. Iya. Bung Revi bilang saya takut begini jadi harus hati-hati apa gitu. Wah itu yang berbahaya. Karena itu artinya udah merasuk ke manusia. Akhirnya orang nggak produktif seperti itu. Jadi serba kita takut. ini kalau orang Palembang bilang berpirau melawan ombak. Ombak besar kita tetap pengen melaju tapi akhirnya begini-begini kita. Iya. Energi kita banyak Dan habis. Itu kerugian. Saya misalnya saya insya Allah bukan orang yang suka memaki orang misalnya. Kita nggak maki. Tapi diksi itu harus dipikirkan betul agar orang tidak ada yang melaporkan. Iya. Kan kacau jadinya kan. Iya. Berarti nggak menghina, nggak maki, nggak apa. Iya. Saya kayak gitu apa sih tweet saya? Makanya. Dan apa benar Kompas berbohong kan dibuat memberitakan orang kirim surat ke presiden. Ya kalau Kompas dianggap berbohong dia pun harus kena juga karena menyebarkan berita bohong juga. Kan aneh. Oke, ya. Oke, jadi itu intinya. Oke. Bung. Ada hal yang ingin saya perdalam itu ketika Anda BNP 2 TKI itu. Kayaknya itu kan masa jabatan sebagai pejabat 7 tahun. Orang kan tanya, 7 tahun ngapain aja? Kira-kira begitu. Iya. Sudah itu orang tanya, 7 tahun itu kira-kira kerajaan apa yang sudah dibeli? Iya. Jadi gini, yang 6 bulan saya jadi kepala badan, itu saya evaluasi upah. Oke. TKI di seluruh dunia lah kata gitu. Oke. Yang terutama di Arab Saudi, di Middle East. Iya, oke. Saya panggil deputi saya, direktur juga saya panggil. Tolong ceritakan ke saya. Sorry. Saya sebelumnya saya potong sedikit. Kan itu kan baru berdiri dong. Betul. Kan ketika berdiri itu masa sudah ada deputi, ada apa? Iya. Pasti kan Anda cerita dulu dong ini. Pendirian lembaganya itu. Kalau itu. Iya, ya, kan itu. Saya tahu itu biasanya bikin lembaga itu. Waduh, deputinya berapa, pegawainya dari mana, gajinya mana, anggarannya mana. Oke. Gitu. Pertama itu udah ada struktur udah ada kan. Strukturnya udah ada dan kemudian karena itu di Perpres itu udah dari ada. Menpan RB. Menpan RB juga kita udah nyusun struktur gak terlalu susah. Cuma cari orangnya. Nah, itu kan sebenarnya kan ada Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Depnaker. Itu dilebur. Masuk semua itu hilang. Hilang. Itu otomatis menjadi. Nah, cuman kita memang karena ini lembaga lebih besar, ya kita memang di situ juga dalam Perpres dalam undang-undang memang harus merekrut dari semua yang terkait kepolisian. Jadi saya punya anak 2 jenderal itu polisi. Saya punya 35 kombes, 1 jenderal bintang 1 dan 30 anggota lah totalnya gitu. Anggaran waktu itu berapa sampai? Karena itu dari Naker waktu itu baru awal kan ada 200-an miliar lah. Enggak, sampai akhir? Terakhir anggaran terakhir nggak besar kok, sekitar 400-500 miliar lah. Setengah triliun lah ya. Bahkan di bawah itu mungkin, saya lupa lagi lah. Tapi karena lembaga ini, walaupun kita punya kantor di seluruh Indonesia loh. Karena memang kan TKI dari berbagai daerah ya. Kita bentuk, ngangkat orang biasalah gitu. Deputi belum bisa diangkat. Karena waktu itu kan deputi presiden kan yang ngangkat. BNP 2 TKI ini kan sekarang yang menantunya Toko 66. Atau namanya Beni Ramdhani ya kalau nggak salah. Bukan, yang Toko 66 kan kayaknya pernah dia kan waktu dia mundur sebagai anggota DPR menjadi kepala BNP 2 TKI. Nggak pernah, nggak ada. Bukan setelah Nusron sini. Enggak, setelah Nusron ya dia. Oh iya, Beni Ramdhani itu. Iya. Bukan sih, menantunya Fahmi Idris. Oh enggak. Hidayat. Oh siapa? Ini siapa? Pompi. Iya, Pompi Hidayat. Nggak pernah. Pompi bukan? Bukan. Oh bukan di BNP 2 TKI? Dia di BPJSTK tenaga kerja. Oh iya BPJS. BPJS. Dia jadi pengawas di sana. Oke, di situ terus terbentuk orang-orangnya ada gitu. Lalu kita evaluasi. Pak, saya tanya di Middle East Timur Tengah berapa gaji TKI? Sekarang 600 rial Pak. Oke, sejak tahun berapa? Sejak tahun 80-an. Loh, berarti udah 25 tahunan nggak pernah naik. Saya bilang, iya Pak. Kok bisa begitu? Saya bilang nggak naik ya. Saya nggak marah dong. Background saya buruh kan. Iya Pak, karena di sana nggak ada inflasi. Jadi harga kayak Aqua gitulah. Dulu 1 real, sekarang 1 real juga. Harga ini ya udah memang nggak ada inflasi kan. Jadi kita nggak punya alasan untuk menaikkan upah. Wah, saya bilang asik juga jawaban ini kan nih. Saya bilang gini.
Saya bilang dalam hati dulu nih, siapa yang buaya, siapa yang kadal. Kalau kadal, buaya lebih hebat dari kadal. Gitu. Oke, gini deh, saya bilang. Enggak, itu logikanya udah nggak benar juga. Memang nggak ada inflasi, tapi masa kesejahteraan tidak meningkat? Nah, akhirnya saya bilang gini deh, saya bilang, coba cek income per kapita rakyat Saudi dibandingkan 20 tahun lalu dengan hari ini. Bawa datanya ke saya, dia cari gampang kan. Ternyata sampai berapa kali lipat, 2-3 kali lipat lebih banyak, lebih kaya rakyat Saudi. Lah saya bilang ini kan lebih kaya dia sekarang dibanding, berarti dia mampu dong gaji TKI dengan naik upahnya. Bikin, saya bilang gitu. Akhirnya kita ya sempatlah negosiasi kan dengan pihak Saudi. Akhirnya kita naik sampai 30%, 33%. Tapi alot juga Pak. Nah ininya dengan mereka, terutama mereka yang mengenal swasta tuh di Saudi itu, dia nggak ini oleh pemerintah tapi swastanya yang saya didampingi sama Pak Dubes waktu itu. Pak Dubes tahu siapa? Ini Salim Segaf Al-Jufri doktor. PKS. Nah, dia yang dampingi saya waktu itu untuk negosiasi dengan mereka gitu, yang Saudi lah, pihak Saudi. Nah, tapi saya ada menarik tuh waktu itu. Jadi kan pakai bahasa Arab kan, jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Alot kan, dia minta naik ke Rp50 gitu. Jadi dari 600 naik jadi 650. Real. Nanti naik lagi evaluasi dalam 2 tahun mungkin naik jadi 700. Nanti evaluasi baru 800 dia bilang. Saya bilang enggak, saya mau sekarang juga, Anda udah kaya berkali-kali lipat, saya bilang gitu. Tiba-tiba orang ini enggak fair, enggak fair itu enggak adil lah, saya bilang. Dia enggak suka dengan kata-kata itu barangkali kan. Wah, kalau Pak Jumhur mengatakan ini penerjemah ini mengatakan bahwa ini tidak adil, tidak fair, ya sudah berarti pertemuan ini nggak ada gunanya. Jadi begitu saya dengar kayak gitu, saya langsung baik, saya bilang kalau ini tidak ada gunanya, saya pulang sekarang. Saya mau berdiri, saya dipeluk sama Pak Dubes itu, Pak Salim Segaf, Dokter Salim. Sebentar Pak Jumhur, kenapa? Yang terjemahnya keliru. Nggak begitu Pak, maksudnya dia nggak sekeras itulah gitu. Nah, ya udah akhirnya sudah ini, ya udah saya pulang, saya bikin peraturan, mau ambil TKI saya, kalau nggak mau nggak usah. Masuk dengan angka 800, udah 800 real, dan mereka ternyata nggak ada masalah. Nah, yang menarik, saya keluar dari BNP 2 TKI 7 tahun kan, itu udah 1.200 real. Jadi naik bertahap gitu kan, tiap tahun, tiap 2 tahun dievaluasi. Nah, saya keluar sekarang udah 1.500 ya. 1.500 real. Padahal 25 tahun nggak naik-naik. 600 real tadi. 25 tahun. Saya keluar 7 tahun, dalam 7 tahun aja udah 1.200. Jadi sebetulnya double. Sebenarnya mampu. Nah, begitu juga di negara yang lain, di tempat negara Singapura gitu. Saya naik-naikin dan tapi kontrolnya bahwa uang itu ke TKI secara wajar gimana? Ya kan, ya TKI kan dalam kontrak kita tertulis dan TKI kan melaporkan juga kalau dia digaji berapa nggak digaji kan ya dia akan jadi masalah gitu. Jadi ya tetap, dan mereka punya uang kok. Nambahin 200 real nggak ada masalah. Enggak, maksudnya gini, kan selama ini kan cerita TKI itu kadang gajinya kadang-kadang. Saya pernah misalnya saudara tanya, mereka nggak terima gaji, gajinya itu ke PT. Gitu loh. Gajinya tuh langsung ke PT. Itu nggak boleh. Nggak boleh, itu melanggar. Itu banyak tuh kejadian begitu. Jadi mungkin perlu untuk yang BNP. Saya setuju, betul. Tapi kalau kita tahu, kita habisin itu. PT itu nggak boleh itu. Jadi gajinya itu saya tanya gajinya kemana? Jadi 2 tahun awal gajinya tuh ke PT. Oh itu ya. Itu ada beberapa yang sistem. Nah itu juga saya benahi itu. Jadi waktu itu pinjaman TKI berhutang. Nah ini juga salah satu kritik saya yang kepada pemerintah ya. Termasuk waktu itu SBY juga. Sri Mulyani itu Menteri Keuangan itu. Saya bilang, masa negara ini Rp1 pun nggak mau keluar untuk pelatihan TKI gitu. Saya bilang gitu. Janji Sri Mulyani mau keluar. Karena Presiden sudah menyatakan mau ngasih uang untuk TKI. Tapi Sri Mulyani sampai itu nggak ngeluarin. Jadi pelatihan itu mereka harus keluar uang sendiri, pinjam ke rentenir, pinjam ke ini gitu. Nah akhirnya itu problem, mereka harus bayar waktu itu ya. Nah, atau setelah itu rentenir ketinggian ada bikin lembaga, Depnaker waktu itu belum badan, bikin lembaga keuangan apalah bank atau apa. Tapi masih tinggi juga bunganya. Nah itu sampai yang 2 tahun mungkin yang sebelumnya tuh yang rentenir ya. Nah begitu bank itu udah mulai berkurang, tapi masih 7 bulan yang ke Hong Kong tuh dipotong 7 bulan gaji, nggak sampai 2 tahun. Nah terus
zaman saya itu saya tekan lagi, saya sesuaikan dengan kreditnya BRI aja. Jadi berapa sih BRI ininya waktu itu? Ya kita benchmarknya itu aja lah. Oke. Jadi total dia kalau di orang Indonesia bisa melaksanakan dengan standar bunganya BRI, apalagi orang di luar negeri karena dia dapat duit juga kan, nah, jadi lebih murah lagi. Tapi sampai sekarang belum teratasi itu. Sampai sekarang belum, karena melatih orang memang harus ada dana kan. Iya. Kalau dana dari mana gitu, itu nggak teratasi. Sampai sekarang masih bingung nih. Jadi harus ada undang-undang yang baru, pemerintah yang biayai, jadi pemerintah nggak punya duit. Termasuk ini juga TKI ilegal. TKI yang misalnya gini, kalau mereka itu katakanlah punya hubungan baik dengan orang Indonesia sini. Saya tahu kan itu kan gitu kan. Dia tahu daripada melalui pengerahan tenaga kerja, ribet, mahal. Betul. Gajinya juga bakal mahal. Betul. Ya kan? Dia percaya aja dengan kontak sini langsung. Betul. Ya kan? Betul. Ya kayak kita naik inilah, naik umroh. Betul. Daripada pakai travel, mending kita cari orang Indonesia yang di Saudi kan. Betul. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Susah. Susah ya? Susah. Jadi sini ada human trafficking, ada human smuggling. Oke. Jadi kalau human trafficking itu kejahatan yang luar biasa ya. Jadi karena orang dijadikan budak, dijadikan pelacur, diperdagangkan. Nah kalau human smuggling yang aktif korbannya. Iya, dia lebih suka. Iya, yang aktif minta diselundupkan. Iya, nah, karena dia merasa itu lebih sejahtera. Simple. Iya. Nah, bar itu tekong-tekong nggak bisa masuk ke sana kan? Iya. Kerja di sana. Nah, itu problemnya sebenarnya memang nggak terlalu banyak problem karena ternyata laki-laki gitu ya kerja di kebun. Nah, cuman tetap kalau dia di abuse sama pekerjaan pemilik kebun. Nah susah kita nggak tahu datanya. Yang kedua dia juga ketakutan karena dia ilegal. Dia nggak punya data di sana juga ini nggak punya. Pendatang ilegal lah istilahnya gitu. Ketika di abuse jadi susah untuk ininya gitu loh. Tapi TKW di Arab Saudi juga bisa juga begitu akhirnya. Jadi awalnya berangkat PT. Iya berangkat PT. Dia sudah punya hubungan baik sama tuannya. Betul. Lalu daripada dia kan sudah selesai itu masa kerjanya kan balik ya dia minta lanjut atau dia titip orang aja. Tolong dong dicari orang yang baru kan pakai visa turis kerja. Betul. Itu makanya itu ketika tidak ada abuse penyalahgunaan dari user itu happy aja. Tapi ketika ada penyalahgunaan dari user entah dia kekerasan atau gaji nggak dibayar. Itu bingung, kita nggak punya data gitu loh. Jadi itu makanya kita minta supaya mereka berangkat secara prosedural itu sebetulnya. Dan dilatih dulu kan, kalau itu kan pelatihannya lengkap gitu loh. Ya masalahnya kan kalau misalnya dia mendapatkan tuan yang baik. Iya. Ya kalau mau jujur mayoritas baik. Iya. Jadi biasanya kan bad news is good news. Betul. Jadi dibandingin dengan yang nakal ya, baik banyak banget. Cuma kan nggak diberitain. Kalau banyak yang nakal kan udah selesai. Jadi antara mereka pun bilang, wah itu memang sial aja gitu. Kan penyiksaan di kita juga ada ya. Tapi memang apapun karena ini nggak boleh. Tetap satu pun masalah buat kita masalah. Itu harus kita lawan gitu. Karena sekarang ini kan kalau berbau Arab Saudi itu kalau ada satu yang salah, amplifikasinya gede di sini. Seolah-olah iya. Apalagi sekarang. Yang lucu ada tuh loh, kalau nggak salah ya, ada dia ngomong soalnya menyelundupkan narkoba hanya berapa kilogram gitu. Sementara di negara lain yang ratusan ton itu nggak dikomentari gitu loh. Dia karena dari Timur Tengah. Ya buat saya nih nggak kelas lah. Iya. Jadi nggak kelas. Jadi yang namanya Islamofobia itu paranoid gitu-gitu ada Pak. Dan itu nggak baik buat saya. Buat apa sih? Gitu. Lalu apa lagi yang ingin di-share terkait sama band P2TKI ini? Saya bikin sistem, Pak. Sistem, jadi kan gini. Lucu itu. Jadi kalau Anda ngegerebek PJTKI, itu di situ ada itu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Pada waktu itu namanya itu ya. Sekarang namanya P3MI ya. Karena TKI-nya berubah jadi PMI. Pekerja Migran Indonesia. Ganti nomenklatur lah. Dulu kan TKI, sekarang PMI. Padahal sama aja hakikatnya. Iya, pokoknya kira-kira begitu. Terus kalau kita ngegerebek itu isinya tuh banyak cap ini Pak. Cap dari kecamatan, kabupaten atau kepala desa gitu. Karena manual. Jadi Bapak bisa bayangkan ya,
BNP2TKI pada waktu itu memberangkatkan orang sehari 2.000 orang, Pak. Iya. Can you imagine 2.000 orang? Satu orang itu punya 14 dokumen jati diri. Allahu Akbar. Gimana kalau nggak online gitu? Dan merekrut TKI dari seluruh Indonesia. Iya. Jadi itu benar-benar kayak perdagangan orang, Pak. Bahkan saya bilang di rapat sidang dengan menteri-menteri itu, saya ada menteri semua lah. Saya bilang kita ini sesungguhnya pedagang orang, cuma pakai logo Garuda. Kaget mereka. Ya iyalah kelakuan kita kayak begini, saya bilang. Kita membiarkan mereka beroperasi seenaknya. Kita tahu ini bermasalah, tapi kita nggak. Karena waktu itu ada kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja yang juga memang cuek waktu itu. Saya bilang gitu loh, kaget mereka. Menteri Tenaga Kerjanya yang dari Parpol itu ya? Ya Parpol lah. Nah terus, jadi saya bilang pedagang orang berlogo Garuda. Jadi nggak bisa ada yang bisa ditangkap. Saya bilang. Nah akhirnya saya benahin dengan sistem online, Pak. Dengan sistem online tuh luar biasa memang. Jadi kita mungkin nggak tahu ya sampai sekarang ada nggak Kementerian Kesehatan 2011 udah online dengan 423 kabupaten kota. Jadi hampir 90% kali ya. Itu yang menjadi supply TKI kan. Dan itu online, Pak, live. Jadi setiap orang yang mau berangkat itu dari Disnaker, di situ diseleksinya. Jadi yang mengupload data itu Dinas Tenaga Kerja. Masuk ke pusat, baru dia datang ke pusat sesuai dengan yang ada di komputer gitu. Kalau enggak coret. Jadi nggak bisa lagi orang datang ujung-ujung, Pak, saya dari kabupaten ini, dia bikin cap kepala dinas palsu kan gampang. Emang Anda mau periksa 2.000 orang sehari? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Tiba-tiba kepala dinas komplain, dan itu kerjaan kita dengar dulu kan. Saya orang berangkat dari daerah saya nggak tahu, tiba-tiba ada kasus dari daerah saya. Sering kan gitu kan? Itu komplainnya bupati kayak gitu. Karena memang karena difasilitasi oleh pusat. Orang boleh berangkat, bukan boleh berangkat, tadi mereka menipu dengan cap palsu, semua palsu seolah-olah udah. Tapi kita nggak punya verifikasi. Ya udah, orang berangkat aja tiba-tiba kasus, dia nggak tahu. Nah akhirnya sekarang nggak, yang mengupload kepala dinasnya gitu. Kasarnya begitulah, upload baru kita proses. Kalau nggak bisa kita proses. Disnaker. Disnaker seluruh Indonesia. Nah itu juga luar. Sampai sekarang masih dipakai. Masih dipakai. Dan saya tuh ingat, dan itu terkoneksi dengan sekian PJ. Itu waktu itu 3.000 user, klien dari sistem kita tuh. Jadi PJTKI, 500 kabupaten kota, kemudian juga ke luar negeri gitu kan, semua terkoneksi gitu. Itu dengan kesehatan, klinik, itu online semua. Kira-kira waktu itu ada 3.000 klien yang live di sistem kita gitu. Tapi begini, Bung ya, memang ada tantangan kan begini. Kalau bekerja di negara itu pasti uangnya nggak banyak, ya kan? Uangnya nggak banyak. Mungkin kalau kepala badannya ya masih adalah kegiatan lain yang barangkali menghasilkan uang, entah bisnis keluarga atau apa ya. Kan? Honor ada, Pak, honor. Berapa honornya waktu itu? Jadi waktu itu memang masih belum banyak ya, itu 5,5 juta. 5,5 juta. Tapi ya kita harus jujur lah bahwa kepala badan itu, menteri atau kepala badan itu ada fasilitas dana representasi, pergi ke luar negeri ada dananya sekian $1,000, pergi kemana aja ada, jadi facility full. Itu hanya untuk gaji aja lah gitu. Nah jadi kita cukuplah kira-kira seperti itu. Kalau misalnya round berapa per bulannya kalau semuanya dihitung? Terakhir itu kan ada tunjangan ya. Ada tunjangan kinerja ya, Tukin. Saya terima waktu itu sekitar 26 juta dari Tukin aja. Tapi kan kalau saya keluar negeri, itu kan ada usaha bisa uang saku, lain lagi dengan representasi, nah, itu ribuan dolar juga. Enggak, artinya kalau misalnya round berapa per bulannya kalau bisa mungkin 50 juta, 60 juta dapat lah. Artinya sebenarnya masuk akal. Masih masuk akal. Lah. Persoalannya adalah ini kan seluruh Indonesia, tidak semua kepala badan, ya kan? Gimana? Ini kan seluruh Indonesia. Berapa jumlah karyawan BNP2TKI? Waktu itu total yang payroll, honor dan bukan itu sekitar 1.600. 1.600 orang. Bagaimana mencegah? Ya katakanlah biasanya kan PJTKI ini kan treatment mungkin ke deputi ke apa mungkin atau ya sistem tadi, Pak. Jadi kalau sistem tuh orang hanya boleh akses kalau punya password. Kalau dia nggak punya password dia nggak bisa akses. Jadi benar-benar kita bikin persulit. Dan ya PJTKI yang bagus dia suka dengan sistem ini. Karena dia menganggap
jadi lucu Pak. Ada PJTKI yang kantornya nggak jelas, survei Pak, saya ingat tuh. Jadi saya itu saya mau mengadakan survei tentang PJTKI dan BLK. Saya waktu itu kan tahu lah bahwa kalau kita nyuruh pegawai takutnya kong kali kong kan berpuluh tahun gitu. BLK itu Balai Latihan Kerja yang dimiliki PJTKI. Akhirnya saya undang aktivis, mantan aktivis mahasiswa, saya bilang saya mau survei. Saya pengen objektif. Tugasnya gampang. Tinggal datang aja nih bawa checklist. Ada kantor di mana, berapa kursinya, berapa mejanya, berapa gurunya, berapa ini. Ada checklist semua. Gak perlu nanya, datang. Tapi kalau Anda juga disogok, saya bilang. Ya sudah, hancurlah negara ini, saya bilang. Aktivis nih. Ya kan? Hancur udah. Saya mau mengandalkan siapa lagi? Aktivis mahasiswa atau mantan gitu kan. Yang idealis. Kalau Anda juga bisa disogok, bisa 10 juta, 20 juta sama mereka misalnya, habis saya udah bubar semua lah, saya bilang. Jadi tolong, saya bilang, ini ada honornya, ada semua. Siap bang, nggak gitu kan. Udah saya kira itu Pak, 60% saya stop BLK itu. Nggak boleh mengirim. Abal-abal semua? Abal-abal Pak. Jadi ada PJTKI punya BLK menempatkan di data kita puluhan ribu. Nggak ada tempat ruangannya, nggak ada ininya. Kok bisa, saya bilang. Kecuali artinya dia mengatakan puluhan ribu sudah melatih puluhan ribu. Iya dong. Kecuali sekarang zoom semua ya kan. Kalau dulu kan nggak tahu orang zoom. Dulu itu Pak normanya ada berapa tempat tidur, ada berapa ini, ada semua ada komplit norma. Nah itu norma itu kan dilanggar semua. Nah itu saya suruh, akhirnya saya benahi, marah lagi mereka ke saya gitu kan. Jadi saya itu ada 5 asosiasi perusahaan PJTKI, semuanya marah sama saya. Saya bilang sama di kantor, kita ini dimusuhin sama PJTKI. Tapi saudara tahu kan bahwa selama ini yang banyak memeras TKI itu ya mereka, saya bilang. Jadi artinya kalau Anda dimusuhi sama pemeras, kita di jalan yang benar. Jalan terus. Saya segampang itu kan itu. Ya maksudnya walaupun tidak semua PJTKI, tapi banyak yang seperti itulah gitu. Jadi akhirnya kita lawan terus dan akhirnya mereka ikut. Mereka ikut dan mereka bilang, ini ternyata benar gitu. Aduh Pak, itu soal pemeriksaan kesehatan. Sama juga begitu. Sampai ada orang di kantor saya pergi ke Malaysia, dikasih lihat Depkesnya Malaysia. Bu, meriksa kesehatan gimana ya di sana gitu. Kenapa ini Bu? Ini orang yang bawa ronsen. Terus kita ronsen lagi. Kok beda ya? Ini paru-paru siapa gitu. Tapi kayak gitu coba Pak. Jadi kita malu gitu. Ayo saya benahin semua dengan Depkes ya tentu. Kerja sama Depkes ya kita rapihin lah. Ya, alhamdulillah gitu. Ya bisa lah. Ya mudah-mudahan itu amal baiknya mudah-mudahan dicatat oleh Yang Maha Kuasa ya kan begitu ya. Ada lagi yang ini Pak, yang menarik tuh itu yang trafficking. Jadi menurut saya human trafficking itu sangat terkait dengan juga bagaimana negara hadir. Kalau ada orang jualan orang, ya, terus kita diemin, ya kita kan terlibat sebetulnya. Apalagi itu di bawah kita gitu. Di hukum itu begitu. Kalau Anda tahu kejahatan dan Anda diam saja, Anda terlibat. Nah, saya pernah kejadian tuh. Jadi saya waktu itu sidak ke tempat pemulangan TKI. Sederhana sekali, saya banyak nemuin di lapangan gitu. Saya sidak, mau kemana gitu kan. Saya mau pulang Pak gitu. Dia orang baru pulang nih pemulangan TKI. Oh iya, pulang ke daerah mana? Mungkin Indramayu atau Cianjur gitu, pikiran saya kan. Terus mukanya menengut gitu. Iya Pak, saya ini mau pulang ke rumah. Tapi saya harus dipaksa ke PT. PT itu maksudnya PJTKI. Saya kan kaget dulu kok dipaksa orang gitu loh. Kan nggak boleh dong, kan harusnya ke rumah. Iya Pak, tapi saya dipaksa ke PT. Oh gitulah, langsung curhat ketemu saya kan. Saya panggil anak buah saya kan. Gue bilang di kantor gue masa ada orang dipaksa-paksa gini, gue bilang. Itu protap Pak, protap apa? Dikasih pasal-pasalnya. Bahwa TKI bermasalah dikembalikan ke PT. Nah dari situ Pak di recycling. Ke negara lain dipaksa. Ya, dan dia dapat duit lagi. Dan dia mau. Dipaksa Pak. Jadi kan saya bilang kalau pemaksaan kan nggak boleh. Itu trafficking dong gitu. Dia maunya pulang tapi dipaksa. Nah udah. Pasalnya begitu. Mulai hari ini berubah, saya bilang gitu ke anak bos saya. Gimana Pak? TKI bermasalah yang pulang balikin ke emaknya, gue bilang. Jadi atas biaya negara, saya bilang. Atau gimana caranya? Pokoknya sampai ke rumah, saya bilang. Jangan ke rumah orang tuanya. Nah setelah itu dia mau daftar lagi silahkan. Itu urusan lain, saya bilang. Pokoknya selesai tugas kita sampai. Selesai. Karena dia nggak boleh dipaksa. Nah akhirnya itu ternyata itu Pak. Waduh.
Itu marah orang sama saya tuh Pak, PJTKI itu. Karena itu sehari bisa sampai 200 Pak. Yang bermasalah. 150 sampai 200 orang. Dari 2.000 yang berangkat. Iya. Kira-kira 10% lah. Iya. Itu karena dilatihnya nggak bener. Iya, Saya bilang tadi itu. Jadi mereka dipulangin kan. Nah, 200 orang. Nah, dari itu dia di recycling, dia dapat lagi sekian ribu dolar kan. Iya. Dari Qatar atau dari mana. Duit lagi. Iya. Tapi orang dipaksa berangkat. Nah, itu kan perdagangan orang Iya, yang kita tahu gitu. Terus saya hajar, nggak boleh. Ya sudah. Akhirnya sekarang waktu zaman saya ya, saya nggak tahu lagi sekarang nggak ikuti. Mereka diantar pulang. Jadi itu menurut saya itu human trafficking dan saya alhamdulillah bisa lah mencegah itu gitu dengan peraturan. Gitu. Sekarang gimana ya volume Drop Pak. drop jauh ya? Nggak ada penumpang, nggak mau terima. Oh kan. iya karena COVID kita juga. COVID kan nggak bisa lagi ya. Aktivitas pasti nggak jalan. Nggak jalan. Yang di sana nggak bisa pulang, yang ini nggak bisa berangkat. Okay. Tapi memang menarik lah. Tapi intinya gini ya, birokrasi itu ya memang tergantung pimpinan. Saya percaya mereka tuh kan menjalankan kebijakan pimpinan. Iya. Dia ikut aja gitu. Walaupun ada yang nakal kadang-kadang iya juga karena ada duitnya banyak gitu. Iya. Nah, saya juga pernah tuh kayak gitu Pak. Jadi ada satu direktorat gitu. Satu direktorat. Saya kan orang komplain, orang pergi ke Korea itu kan memang Korea paling menarik kan itu kan. Kok susah gitu. Apa namanya ternyata jadi orang di tes udah gitu hasil tesnya yang lulus di submit ke Korea. Nah, di Korea kemudian direkrut satu-satu lah mereka. Nah ternyata untuk mengupload ke komputer tuh lama prosesnya. Dari sekian belas ribu yang lulus pelan sekali gitu. Saya bilang itu apa susahnya sih upload kayak gitu supaya cepat, semakin banyak diupload semakin cepat direkrut dong. Saya bilang. Coba deh kalau nggak ada orang kamu lembur lah, suruh orang lembur, apa sih susahnya gitu. Saya tungguin, nggak juga, tetap lambat, ada komplain. Ya, terus saya di luar Pak, itu ternyata bayar Pak, upload tuh bayar, sampai 5 juta, upload ke komputer itu bayar bisa sampai 5 juta. Ya kan saya sengaja saya diemin dulu, karena nggak ada bukti kan. Saya bilang oke, gini, kalau nggak bisa lembur, panggil perusahaan, anak mahasiswa atau apa, outsourcing, suruh upload. 11.000 data apa sih susahnya ngupload kayak gitu, ketik. Bayar satu data 3.000 perak, 5.000 perak. Kalau ada 10.000, 50 juta cuman saya bilang gitu. Duit kita cukup banget untuk bayar gitu. Ya ternyata nggak bisa juga, nggak dikerjain juga. Artinya tetap lambat juga. Nah, ini hanya jarak beberapa minggu lah. Nah, berarti saya pakai hak prerogatif saya ganti semua dari direkturnya, semua pejabat itu saya ganti. Ganti sama orang baru. Direktur baru, kasubdit baru, kepala seksi baru. Saya bilang kerjakan ini ya, dikerjakan. Itu penempatan langsung loncat, tapus gitu. Dari berapa ribu jadi 11.000, dari 3.000 apa 4.000 gitu jadi 11.000. Itu kan nasib orang Pak. Gaji sekian juta kan, waktu itu 16 juta kalau nggak salah. Ngapain sih kita bikin susah orang gitu loh? Itu diperlambat tuh biar dia bayar. Jadi kalau lo mau pergi nggak? Iya. Kalau ini nggak kita upload. Iya. Jadi kayak gitu permainannya gitu. Nah ini nakal gitu. Itu kalau udah jengkel gitu saya ganti aja. Orang saya punya. Lalu mereka yang diganti kemana? Nggak bisa kemana aja, bisa non job. Ya, tapi masalahnya kan nggak bisa dipecat. Iya, non job kan bisa. Iya, tapi nggak bisa dipecat. Nggak bisa dipecat, non job. ASN. Itu susahnya. Iya, nggak apa-apa ya udahlah gitu. Yang penting servisnya terhadap TKI jalan gitu. Dan itu ya terus seperti itulah. Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi ada yang nakal gitu kan mungkin ini, tapi banyaknya sih sebenarnya mereka nurut-nurut aja gitu. Kalau kecuali mereka disogok ini bertahan gitu ya. Pokoknya ikan itu kalau kepalanya nggak busuk, ya insya Allah masih bisa dipertahankan. Ya saya rasa begitu. Tapi kalau kepalanya busuk, ya udah pasti ke bawah busuk. Saya sejak mimpin lembaga pertama Pak, itu WTP. Nggak pernah nggak WTP. Sampai inspektur saya bilang, orang bagian keuangan, Pak Jumhur, Pak Kepala, mana mungkin Pak, kita lembaga baru berdiri, Bapak langsung minta WTP. Wajar tanpa pengecualian. Kenapa? Kita nggak ada orang Pak. Siapa yang bisa melaporkan keuangan dengan baik? Saya bilang. Kita paling tinggi itu wajar dengan pengecualian. Udah paling tinggi. Dalam hati saya mau WTP. Kalau nggak bisa, lu saya lewat dong jabatan lo, kira-kira gitu kan. Jadi gini ya, kalau kita nggak punya orang, itu BPK banyak orang, BPKP,
Tolong pegawai kita yang mau menservis laporan keuangan di training sama mereka. Mereka dengan senang hati kok mau men-training kita. Cara menyajikan data keuangan yang rumit-rumit itu. Iya. Lakukan itu, pasti bisa WTP saya bilang. Kalau nggak ada alasan, nggak ada orang, kerja keras, siap-siap Pak. Karena takut juga kan akhirnya kan. Iya. Kalau nggak perform, ya bisa gue ganti dong. Iya, iya. Akhirnya mereka kerja keras, mungkin mengundang mereka pelatihan soal keuangan, langsung WTP Pak. Tapi kalau sekarang kan eselon 1 itu tidak boleh diganti kepala kan? Sekarang. Itu memang dari dulu presiden. Oh, tetapi usul ya? Kita. Usul dari menteri atau kepala badan. Oh, tapi biasanya kalau sudah diusul ya udah jalan tuh barang itu kan biasanya. Ya ada 3 orang kan, 3 nama biasanya. Ada sidangnya kan kalau dulu ya. Iya, iya. Jadi saya mengusulkan calon deputi, ada 3 nama. Iya, tapi biasanya kita punya preferensi. Oh pasti dong. Cuma kalau di sana lebih hebat backingnya dia yang terpilih. Tapi ya rata-rata sih itu banyak ke ininya Pak. Kepala badan itu menterinya dia karena usernya kan. Iya, kebangetan sih memang. Memang user. Nggak tahu sekarang ya kalau dulu sih. Walaupun untuk hal-hal yang strategis lainnya tergantung. Nah, itu memang yang tergantung kayak Dirjen Pajak, presiden mungkin. Itu presiden langsung dari awal udah. Presiden, wakil presiden. Nah, udah ngeker lah. Tergantung interestnya kemana kan tuh barang kan. Tapi kalau yang biasa-biasa sih rata-rata yang lo enak kerja sama siapa gitu lah kira-kira masih kayak begitu. Sekarang apalagi kan ada itu kan bidding itu. Iya. Zaman saya udah mulai bidding saya. Eselon 1 itu kan jabatan 5 tahun sebenarnya ada itu aturannya. Tapi banyak sekali dilanggar dan kadang-kadang ketika dilanggar tuh nggak ada tindak lanjutnya ya kan. Iya. Saya lihat misalnya gini lah. Misalnya sekarang tahun berapa? 2021. 2015 udah 6 tahun tuh ada sebuah lembaga yang sudah hampir 6 tahun tuh. Itu nggak diganti-ganti sekjennya misalnya. Oh, banyak dulu gitu. Iya. Ya saya nggak tahu tuh. Aneh gitu loh. Ada sekjen sebuah lembaga sampai 10 tahun gitu-gitu. Ada. Karena gini, saya percaya kalau makin lama orang di satu jabatan, pasti betul. Abuse of power. Capek juga, sebenarnya bosen. Bosen, tidak ada achievement lagi, dan kecenderungan ada abuse of power kan. Iya. Kalau kita tidak punya lagi gairah untuk melakukan sesuatu karena cuma pengulangan, maka kemungkinan kita tidak ada achievement baru dan ada abuse of power karena kita menikmati akhirnya kan. Akhirnya begitu. Oke. Ya saya alhamdulillah lah dia WTP ya saya sejauh ini saya relax saja gitu dan bisa dicapai ternyata gitu. Kalau kita serius ya. Tapi syaratnya satu, jangan cawe-cawe. Iya. Nah kalau Anda minta WTP tapi sambil cawe-cawe, itu nggak bisa. Anak gua bingung. Iya. Oh Pak ini kan nggak bener Pak. Kalau Bapak mintanya ke sini sih, proyek ini ke sini ke sini. Susah tuh. Oh iya. Jadi syaratnya itu. Itu sebenarnya jadi sahabat daerah sekalian, sebenarnya memimpin lembaga itu gampang kalau kita nggak punya interest. Iya. Nggak punya yang personal interest yang menyimpang. Betul. Jadi kalau kita lempeng lurus tuh enak banget kita. Iya, gitu. Syaratnya itu aja. Iya. Mereka juga enjoy kerja sama kita gitu. Karena nggak dipaksa harus punya preferensi ke sini gitu. Iya. Nah, akhirnya jadi barang itu. Yang parahnya karena saya misalnya ada di sebuah lembaga, wah bicara tentang begini, soal anti korupsi dan lain sebagainya. Biasanya kalau lembaga nulis ini kawasan bebas korupsi dan lain sebagainya, biasanya itu makin banyak korupsi. Besok ditangkap ya. Beberapa kasus gitu ya. Iya. Allahu Akbar. Oke, Bung. Last word itu buat sobat era sekalian. Ya, saya rasa walaupun kita dalam situasi yang mungkin mendung ya. Iya. Tapi saya yakin masih banyak orang-orang yang punya integritas. Oke. Orang-orang yang terhormat seperti Bung Refli ini, man of honor, Pak. Insya Allah ya, man of honor itu orang yang berbicara memang sesuai dengan kapasitas dan tidak terganggu oleh rayuan-rayuan lain. Insya Allah. Sehingga bangsa ini akan lebih baik gitu ya, ketika dia punya jabatan atau punya apa, tidak berubah karena jabatan, tapi dia tetap menjalankan idealismenya. Walaupun banyak halangan, tapi kalau kita konsisten, persisten, istiqomah lah istilahnya. Insya Allah bisa kok. Dan kita masih punya waktu, jadi tetap optimis. Dunia berputar, ya, kekuasaan juga bisa berputar. Ya mudah-mudahan kita lebih baik lah. Siapapun yang akan jadi penguasa atau yang sedang berkuasa pun mudah-mudahan juga bisa lebih baik lagi ke depan ini. Insya Allah. Ya, sahabat daerah sekalian, itu tadi ya. Yang penting tetap di channel ini.
Cia. Thank you.